Muridku ada di seluruh dunia. Chapter 101. Kata-kata Li Qiye tiba-tiba membuat orang-orang di punggung bukit mengubah ekspresi mereka. Marquis of Suppressive Might adalah generasi sebelumnya Royal Noble dari Heavenly Jewel Kingdom dan memiliki status yang sangat tinggi. Ditambah lagi, kultivasinya berada di puncak Royal Noblesse dan menyebabkan orang lain sangat waspada. Dia dan Marquis dari Violet Mountain sama-sama terkenal di dalam kerajaan permata surgawi. Hewan bodoh, hari ini, Hou ini akan menjagamu. Ekspresi Marquis of Suppressive Might sangat suram. Sebagai Royal Noble, dia tidak pernah dikecam oleh generasi muda. Hal ini sangat mengurangi statusnya. Di bawah kemarahan ini, dia langsung menyerang Li Qiye. Sebuah telapak tangan raksasa sebesar gunung. Gerakan ini benar-benar dapat menghancurkan Li Qiye. Terdengar suara, boom, tetapi Li Qiye masih duduk di atas siput. Benar-benar kokoh dan tidak bergerak. Dia pada dasarnya bahkan tidak melihat serangan itu. Gu Tizhou meluncur untuk menghentikan telapak tangan raksasa Marquis of Suppressive Might. Marquis of Suppressive Might, jika kamu ingin bertarung, maka aku hanya perlu menghiburmu. Tidak perlu bergerak melawan junior, Gu Tizhou berkata dengan dingin. Kata-kata Gu Tizhou ini segera membuat orang lain khawatir. Dia sama sekali tidak takut pada kerajaan permata surgawi. Ini pada dasarnya adalah tamparan di wajah mereka. Kita harus ingat bahwa sekte kuno dupa pembersihan yang menurun selalu tidak menonjolkan diri, apalagi secara langsung menentang kerajaan permata surgawi. Pada saat ini, Gu Tizhou, tanpa peduli, memutuskan untuk melawan Marquis of Suppressive Might hanya untuk junior. Mungkinkah ini momentum yang meningkat dari sekte kuno dupa pembersihan? Bagus. Gu Tizhou, Hou ini ingin melihat kekuatanmu dan sekte kuno dupa pembersihan. Keluarkan semuanya. Marquis of Suppressive Might dengan dingin memelototi Li Qiye dan berkata, tunggu sampai kursi ini membunuh Gu Tizhou. Kalau begitu, masih belum terlambat untuk membunuhmu juga, bocah kecil. Selesai berbicara, dia terbang ke langit. Dalam sekejap, Marquis of Suppressive Might dan Gu Tizhou keduanya berada di sudut langit. Energi darah mereka memenuhi udara saat roda kehidupan mereka berputar ke atas dan ke bawah dengan semburan darah tak terbatas yang mengandung aura darah dalam gelombang. Aura Royal Noblesse menyapu 10.000 mil. Dalam menghadapi pertempuran antara dua Royal Noblesse, kultivator yang lebih lemah menggigil dari aura menakutkan dari Royal Noblesse bahkan ketika mereka bertarung di langit. Marquis of Suppressive Might, dengan pagoda magis di tangan kanannya dan hukum Dao yang muncul dari matanya, dengan dingin menatap Gu Tizhou. Sementara itu, tatapan Gu Tizhou tajam saat istana takdirnya duduk di atas kepalanya dan memancarkan kecemerlangan abadi. Harta karun panjang umurnya terus-menerus menyalurkan darahnya yang selalu bergulir seperti banjir deras yang tak terhentikan. Membunuh, Marquis of Suppressive Might mengeluarkan raungan memekakkan telinga dan pagoda magisnya meledak. Dalam sekejap, pagoda itu menjadi sebesar gunung. Saat dibuka, energi kuat yang tak terhitung jumlahnya, seperti gelombang raksasa, keluar dan mampu memecahkan gunung. Membuka, Gu Tizhou berteriak dan melebarkan istana takdirnya. Orang hanya bisa melihat Kun Peng melompat dan mematahkan ekornya. Dengan, bam, pada saat ini, Kun Peng menutupi lautan dan ekornya yang berat menyapu air laut, menyebabkan energi kuat dari pagoda magis dikembalikan. Marquis of Suppressive Might terkejut dan segera memerintahkan pagoda magisnya untuk menarik aliran energi terbalik. Namun, tepat pada saat ini, Gu Tizhou terbang di langit seperti Kun Peng dan segera muncul di depan Marquis of Suppressive Might. Seekor Kun Peng menukik dengan sayapnya yang menutupi seluruh langit dan meratakan puncak gunung dan menjatuhkan tebing. Membunuh, aura yang mengesankan ini membuat wajah Marquis of Suppressive Might menjadi jelek. Dia tidak lagi menahan kekuatannya dan menggunakan pagoda magis untuk meminjam energi dunia. Itu juga memiliki kekuatan ke bawah yang menekan, seperti pelangi yang menghancurkan ruang kosong dan melintasi bumi, yang ingin menekan Kun Peng. Dalam waktu singkat, pertarungan antara Gu Tizhou dan Marquis of Suppressive Might menyebabkan bumi hancur dan langit membeku di sudut lain dari langit. Marquis of Suppressive Might memiliki pagoda magisnya yang melepaskan kekacauan di mana-mana sementara Gu Tizhou bahkan tidak memanggil Life Tracer-nya. Dia hanya menggunakan 6 varian Kun Peng untuk langsung menghadapi harta Marquis of Suppressive Might. Adegan ini menyebabkan orang lain kehilangan warna mereka. Apakah itu Marquis of Primordial Origins dari kerajaan permata surgawi atau para kultivator berpengalaman dari sekte awan Valet dan bahkan iblis dari Danau Naga Terbang? Mereka tidak mampu melakukan tugas seperti itu. Adapun kultivator lainnya, mereka terengah-engah di bawah penindasan niat membunuh. Hukum jasa kaisar yang tiada taranya. Melihat bagaimana Gu Tizhou mampu bertarung sejauh ini tanpa menggunakan Life Tracer dan hanya mengandalkan 6 varian Kun Peng, itu menyebabkan Marquis of Primordial Origins bergumam dengan ekspresi pucat. Para kultivator yang hadir yang menyadari hal-hal duniawi kagum. Misalnya, Raja Penyu dari Danau Naga Terbang dengan kagum berbicara, 6 varian Kun Peng itu adalah hukum jasa kaisar yang tak tertandingi dari Kaisar Abadi Minren dan menyalin transformasi Kun Peng yang tak terkalahkan. Bahkan Marquis of the Eastern River dari klan Jiangzuo, melihat 6 varian Kun Peng,
berpikir untuk menggunakan metode yang berbeda untuk merebut hukum jasa ini dari sekte kuno dupa pembersihan. Matanya menjadi dingin dan memancarkan niat dingin dan menakutkan. Baginya dan klan Jiangzuo, hukum jasa kaisar ini memiliki arti khusus. Hukum prestasi Immortal Emperor Minren adalah jenis rasa sakit bagi klan Jiangzuo. Nenek moyang mereka, Virtuous Monarch Jiangzuo, adalah raksasa perkasa yang tak tersentuh dan talenta paling berbakat selama era itu. Bahkan Minren telah kalah darinya sebelumnya. Namun, pada akhirnya, Kaisar Abadi Minren tertawa terakhir. Merit law yang dibuat oleh leluhur mereka tidak sebanding dengan merit law yang dibuat oleh Minren. Memikul kehendak surga, Minren akhirnya menciptakan hukum jasa abadi. Ini berarti bahwa tidak peduli apakah itu metode kuno atau hukum jasa paragon berbudi luhur. Pada akhirnya, mereka semua kalah dengan hukum jasa Minren dalam satu langkah. Melihat 6 varian Kunpeng yang tak terkalahkan, itu menyebabkan mata Marquis of the Eastern River menjadi mengerikan. Jika mereka mampu merebut hukum jasa kaisar sekte kuno dupa pembersihan, maka kekuatan klan Jiangzuo akan dinaikkan ke tingkat yang baru. Dalam waktu singkat ini, banyak orang ingin menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan untuk merebut hukum jasa mereka. Keserakahan mereka menyebabkan mereka mengeluarkan air liur saat mereka diam-diam merencanakan. Inilah alasan mengapa sebelumnya, Gutisou jarang mengambil tindakan, serta ragu-ragu saat menggunakan hukum jasa kaisar. Jenis keberadaan ini benar-benar memicu keserakahan dari orang lain. Tetapi pada saat ini, situasinya telah berubah. Li Qiye tidak terlalu melihat ke medan perang dan memerintahkan Niu Fen untuk pergi menuju pintu masuk batu di atas punggung bukit. Berhenti. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sekte kuno dupa pembersihan. Cepat pergi. Jika tidak, sekte kuno dupa pembersihan, kamu akan menemui bencana yang menghancurkan sekte. Murid Marquis of Suppressive Might berteriak dan memblokir jalan Niu Fen. Bencana yang menghancurkan sekte. Li Qiye, yang duduk di atas siput, dengan dingin memelototi orang-orang dari kerajaan permata surgawi dan berkata, siapapun yang ingin menyerang sekte kuno dupa pembersihan, aku akan selalu menyambut mereka. Lebih banyak lebih baik, kalau tidak, jika tidak terlalu ramai, itu tidak akan menyenangkan. Sekarang, keluarlah, kata-kata yang benar-benar besar. Sejak kapan sekte kuno dupa pembersihan memiliki murid yang begitu sombong? Apakah kamu berani menantang seluruh dunia? Kata-kata Li Qiye membuat banyak orang saling memandang. Kamu mencari kematian. Sikap arogan Li Qiye membuat marah orang-orang kerajaan permata surgawi dan harta karun kehidupan segera menyerang Li Qiye di atas siput. Ledakan. Namun, tubuh raksasa Niu Fen berhenti. Lebih dari 100 petarung, yang menghalangi jalan Li Qiye, tersingkir. Saat mereka berada di udara, sebuah tentakel tiba-tiba terbang ke depan dan menyeret semua pejuang terbang ke mulutnya. Memakan 100 pejuang ini seperti harimau lapar. Makhluk iblis ini, melihat Niu Fen menelan begitu banyak petarung hanya dalam satu gigitan membuat banyak orang menggigil saat merasakan hawa dingin dari punggung mereka. Siput dari sekte kuno dupa pembersihan memunculkan hasil yang begitu mengejutkan. Bahkan wajah Su Pei pucat, dengan keringat dingin di telapak tangannya, saat dia bertanya. Itu juga bisa memakan orang. Itu adalah binatang buas yang hidupnya diberikan oleh surga. Apa yang aneh memakan orang? Li Qiye dengan tenang menjawab sambil duduk di atas siput. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sekte kuno dupa pembersihan merasakan getaran dingin ketakutan di hati mereka. Niu Fen seperti orang tua yang tidak menarik, kering dan kurus. Para murid mengira dia hanya siput iblis. Tetapi pada saat ini, setelah melihat Niu Fen memakan lebih dari 100 petarung, mereka terguncang sampai ke inti mereka. Ini bukan iblis biasa tetapi keberadaan yang sangat ganas. Jika Li Qiye tidak ada di sini, mereka tidak akan berani duduk dengan tenang di punggung Niu Fen. Tentu saja, para murid tidak tahu bahwa siput leluhur surgawi adalah keberadaan yang mengerikan di zaman kuno. Namun, belakangan, mereka hampir terbunuh hingga punah sehingga dunia jarang melihat mereka. Pada saat ini, siput perlahan merangkak ke pintu batu. Pejuang kuat dari kerajaan permata surgawi menggigil ketakutan dan terus mundur. Mereka tidak berani menghentikan jalannya karena siput ini adalah keberadaan yang menakutkan. Li Qiye melompat turun ketika siput itu tiba. 2 pintu batu raksasa berada di sebelah punggungan. Pada saat ini, pintu tertutup rapat. Pintu-pintu ini dibangun di atas alas surgawi. Seolah-olah ini dulunya adalah altar upacara. Apakah itu bagian dari altar atau pintu batu sederhana? Pada saat ini, mereka tidak dapat mempertahankan penampilan aslinya. Pondasi batunya tidak lengkap dan pintunya penuh bekas senjata. Jelas bahwa seseorang telah mencoba menyerang monolit ini. Yang benar adalah bahwa tidak banyak orang yang senang dengan Evil Infested Ridge yang hanya dibuka sekali setiap 100 tahun. Ada banyak orang yang ingin menembus pintu. Sayangnya, tidak ada yang pernah berhasil. Bahkan Virtuous Paragons pun tidak. Li Qiye dengan lembut menyentuh pintu batu itu. The Evil Infested Ridge telah mengalami banyak cerita kuno. Pada kenyataannya, Kaisar Abadi Minren bukanlah yang pertama memasuki punggungan. Ketika Li Qiye masih Dark Crow, Minren bukan satu-satunya orang yang dibawanya ke dalam.
Namun, pada akhirnya, mereka mengeluarkan upaya yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah Evil Invested Ridge menjadi milik sekte kuno. Dupa pembersihan, apakah kamu tahu siapa yang sebenarnya pertama kali membuka tempat ini di era yang jauh? Li Qiye akhirnya melepaskan tangannya dan bertanya pada Li Xuangyan, yang berdiri di sampingnya. Li Xuangyan menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia akrab dengan ekspresi ini. Semuanya sudah di bawah kendali Li Qiye setiap kali dia menunjukkan ekspresi ini. Banyak orang memperhatikan Li Qiye ketika dia melihat ke pintu batu. Dan ada juga perhatian pada Li Xuangyan, yang ada di sebelahnya. Dia menarik lebih banyak tatapan dari para murid yang lebih muda. Siapa anak laki-laki itu? Kedatangan Li Qiye ditegur oleh Marquis of Suppressive Might, tapi setelah itu, dia masih berbicara omong kosong yang sombong. Pada saat ini, dia bahkan memiliki kecantikan yang tiada taranya seperti Li Xuangyan di sisinya. Akan terlalu sulit untuk tidak menarik perhatian orang-orang. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua bingung dan berpikir bahwa asal-usul Li Qiye pasti sangat menakutkan. Aku mendengar bahwa dia adalah murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan dari 2 tahun lalu. Dia tidak terlalu luar biasa dan hanya seorang murid dengan fisik fana, kehidupan fana, dan takdir fana. Rumor mengatakan bahwa dia hanya memenuhi syarat untuk menjadi murid utama karena dia menemukan ordo kuno sekte kuno dupa pembersihan. Ada beberapa sekte yang dekat dengan sekte kuno dupa pembersihan dan menemukan beberapa informasi mengenai Li Qiye. Mendengar ini menyebabkan banyak orang saling melirik. Dia adalah seorang murid dengan hanya fisik fana dan nasib fana namun dia masih begitu sombong. Apakah dia lelah hidup? Sekte kuno dupa pembersihan benar-benar tidak memiliki bakat. Jenis murid ini dianggap sebagai harta karun. Melihat Li Xuangyan di sebelah Li Qiye menyebabkan hati banyak orang menjadi tidak nyaman, terutama yang lebih muda. Sekte kuno dupa pembersihan hanya menghargai dia karena dia mendapat dukungan dari gerbang 9 Saint Iblis. Sebagai bangsawan kerajaan dari kerajaan permata surgawi, Marquis of Primordial Origins agak tahu cerita di dalam. Dan dia berkata, dikatakan bahwa leluhur gerbang 9 Saint Iblis menetapkan aturan leluhur, jika murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan adalah laki-laki dan keturunan gerbang 9 Iblis-Iblis adalah perempuan, maka keturunannya harus menikah dengan murid utama sehingga kedua sekte akan menjadi mertua. Bukankah ini sebuket bunga yang tersangkut di tumpukan kotoran sapi? Beberapa anak muda yang mendengar berita ini menjadi marah dan merasakan ketidakadilan bagi Li Xuangyan. Kecantikan Dewi Li tak tertandingi. Dia juga keindahan agung dari Grand Middle Territory kita. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki istana nasib suci bersama dengan bakat yang tak tertandingi. Dia benar-benar seorang jenius muda. Untuk karakter luar biasa seperti Dewi Li, bahkan di seluruh Grand Middle Territory, hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya. Ada bakat dari Old Ox Country yang melamar ke Nine Saint Demon Gate, tapi dia ditolak. Dan sekarang, karakter tak tertandingi seperti Dewi Li bertunangan dengan sekantong jerami. Ini sangat tidak adil. Para kultivator muda mengertakkan gigi dengan marah dan marah. Seolah-olah semua orang di dunia tidak senang dengan masalah ini. Itu benar. Sangat disayangkan bagi Dewi Li. Karakter seperti dia seharusnya tidak berada dalam situasi ini. Di Grand Middle Territory, tak terhitung banyaknya orang yang memuja Li Xuangyan. Di hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya, Li Xuangyan adalah dewi mereka. Hari ini, dia bertunangan dengan sekantong jerami. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah? Dalam waktu singkat, banyak tatapan marah, yang tampaknya mampu membunuhnya, menimpa Li Qiye. Kekayaan besar Li Qiye menyebabkan orang lain menjadi penuh kebencian. Ternyata pecundang yang hanya mengandalkan wanita untuk menjadi sombong. Seorang jenius seperti Marquis of the Eastern River juga menatap tajam ke arah Li Qiye. Li Qiye, tipe orang seperti ini, dia tidak layak menjadi lawan Marquis dari Sungai Timur. Saat Li Qiye mengembalikan tangannya, dia melihat ke medan perang dan melihat bahwa Gu Tizhou dan Marquis of Suppressive Might tidak dapat menentukan pemenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua Gu, 6 varian Kunpeng tidak bergantung pada kekuatan ofensifnya tetapi propertinya yang melintasi ruang angkasa. Kamu masih belum memahami prinsip-prinsipnya yang dalam sehingga kamu tidak dapat menggunakan kekuatan sejatinya. Untuk 6 varian Kunpeng, kekuatan tidak penting, pentingnya terletak pada kemampuannya untuk melarikan diri dari kurungan ruang. Kumpulkan kekuatan ruang, lalu lepaskan secara alami. Gu Tizhou, menggunakan 6 varian Kunpeng, sangat kuat dan terus-menerus mematahkan serangan Marquis of Suppressive Might. Tetapi harta sejati Marquis of Suppressive Might bukan hanya untuk pertunjukan, serangannya tanpa henti dan menjadi semakin membunuh. Kata-kata Li Qiye menggerakkan Gu Tizhou. Hukum jasa takdir bukan hanya dasar dari Dao, tetapi juga merupakan teknik untuk melindungi istana takdir dan menghukum musuh seseorang. Oleh karena itu, Gu Tizhou bahkan tidak membutuhkan Life Tracer dan langsung menggunakan 6 varian Kunpeng untuk, sekali lagi, menekan Marquis of Suppressive Might. Selain itu, dia menjadi lebih nyaman saat pertempuran berlangsung. Gu Tizhou merasa sedikit bangga. Sebelumnya, dia hanya bisa menyembunyikan kekuatannya dan tidak bisa bertarung dan membunuh.
dia pasti tidak bisa bertemu lawan di level yang sama. Namun, sekarang, dia menggunakan 6 varian Kunpeng dengan sangat teliti sehingga menyebabkan Gutisou merasa sangat puas. Sekarang, hati Gutisou terguncang. Sampai beberapa saat yang lalu, dia hanya menggunakan 6 varian Kunpeng untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan fondasi daunnya dan memperbaiki takdir sejatinya, sedangkan yang kedua adalah menghukum musuh dan melindungi tubuhnya. Pada saat ini, kata-kata Li Qiye menembus pemahamannya yang terbatas. Gulungan, ungkapan itu membangunkan seseorang dari mimpinya. Gutisou meraung dan Kunpeng mendarat di atas kepalanya. Pada saat ini, Kunpeng hanya sebesar kepalan tangan. Itu mengayunkan ekornya dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Dan ada perasaan ruang dan kekuatan langsung yang mulai menumpuk ribuan kali. Dalam sekejap cahaya, Gutisou melepaskan pukulan. Ini adalah hati merangkak harimau hitam, teknik paling biasa di sekte kuno dupa pembersihan. Namun, pukulan ini membawa ribuan ritme dari Kunpeng dan kekuatan Grand Dao yang tak ada habisnya. Pukulan ini tampak seperti pukulan biasa, tetapi gelombang energi darah masa depan mencakup gelombang tua lainnya dan mengalir ke banyak lapisan. Dengan roda kehidupannya yang bergulir, itu membanjiri seluruh lautan darah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, ruang di bawah pukulan yang satu ini retak seperti cermin dan akhirnya, suara, boom, muncul. Pukulan itu menghantam pagoda harta karun Marquis of Suppressive Might. Pagoda harta karun Marquis of Suppressive Might adalah harta karun sejati. Pada saat ini, ia mempertaruhkan nyawanya untuk meminjam energi dunia. Energi dunia berubah menjadi pegas saat disalurkan ke pagoda. Tetapi itu tidak cukup untuk memblokir satu pukulan ini. Pukulan yang satu ini mengetuk pagoda harta karun. Bersama dengan Marquis of Suppressive Might, lebih dari 1000 mil jauhnya. Bang, bang, bang. Gempa susulan yang tersisa dari pukulan. Menghantam tanah dan beberapa gunung hancur menjadi debu. Di bawah kekuatan pukulan ini, banyak orang kehilangan warna mereka. Yang berkultivasi dangkal menggigil ketakutan dan kaki mereka menjadi lemah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Merit Law Kaisar. Melihat pukulan yang satu ini menghancurkan dunia, Raja Penyu dari Danau Naga terbang menjadi pucat. Ini adalah masalah yang tidak bisa dipahami, menggunakan satu tinju untuk menerbangkan Life Tracer. Namun, Gutisou mampu melakukannya. Hukum jasa Kaisar benar-benar menakutkan. Tidak heran mengapa Kaisar Abadi bisa memikul kehendak surga. Gutisou tidak bisa menenangkan kegembiraannya sekarang. Dia akhirnya memahami prinsip-prinsip mendalam dari hukum jasa Kaisar ini. Meskipun Li Qiye telah menginstruksikannya sebelumnya, dia selalu memandang 6 varian Kunpeng sebagai teknik membunuh. Sepertinya dia, di masa lalu, tidak dapat memanfaatkan kekuatan sebenarnya dari hukum jasa yang diciptakan oleh Patriark. Membunuh. Pada saat ini, Marquis of Suppressive Might melompat dan berteriak. Dia tidak memiliki luka yang terlihat karena dia memiliki True Tracer sendiri untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak lagi menggunakan pagoda harta karunnya. Dari raungannya muncul pedang dewa, menebas lurus ke depan sejauh 1000 mil. Itu memotong gunung dan sungai. Pedang ini membawa kehadiran Sein kuno. Seolah-olah lengan panjang orang suci kuno telah bermanuver untuk melakukan pembunuhan satu pukulan ini. Harta karun kehidupan suci kuno. Seorang kultivator secara mengejutkan berseru ketika dia melihat pedang ini melintasi langit. Kehadiran orang suci kuno menyebabkan orang lain menjadi linglung. Transformasi bumi. Gutisou berteriak keras. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa seperti membawa beban berat sementara energi darah yang bergulir menjadi kental. Gelombang darah menjadi semakin berdampak dengan kekuatan mengerikan. Pada saat ini, Gutisou masih hanya meninju sekali. Dan itu masih tinju, hati merangkak harimau hitam, tetapi itu membawa kekuatan bumi yang kental. Itu bukan lagi pukulan biasa dari Gutisou. Mendering, sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan terjadi. Gutisou menggunakan tinju ini untuk menjatuhkan pedang Sein kuno. Ini cukup untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Transformasi surga. Setelah melepaskan tinju ini, kecepatan Gutisou tiba-tiba melebihi imajinasi seseorang. Dia langsung mendekati Marquis of Suppressive Might dan menggunakan tinju paling umum untuk meruntuhkan dada Marquis of Suppressive Might. Suara, gertakan, tulang yang patah bergema, darah menyembur keluar, seperti pegas, dari mulut Marquis of Suppressive Might saat dia terlempar jauh lagi. Kali ini, dia benar-benar terluka, dan itu bukan cedera ringan. Mencederai musuh membuat Gu Taishou sangat gembira. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan Royal Noble lainnya, dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan di bawah formasi orang suci kuno. Namun, saat ini, dia bisa melukai Marquis of Suppressive Might yang membawa Life Tracer. Ini membuatnya mengerti bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari hukum jasa Kaisar. 6 varian Kunpeng, transformasi surga, transformasi bumi, transformasi ruang gelap, transformasi tsunami, transformasi laut, transformasi galaksi. Gutisou akhirnya mengerti bahwa 6 varian Kunpeng bukan hanya teknik sederhana. Sekarang ini adalah 6 varian Kunpeng. Kalau tidak,
Itu akan terlalu tidak layak untuk upaya yang dilakukan Kaisar Abadi Minren untuk membuat undang-undang ini. Li Qiye menyaksikan momen pencerahan Gu Tizhou dan mengangguk setuju. Kita harus tahu bahwa 6 varian Kunpeng adalah hukum jasa kaisar terkuat dari Kaisar Abadi Minren. Untuk membuat hukum jasa ini tahun itu, di bawah instruksi Dark Crow, Little Brat Minren mengambil risiko besar untuk mengamati Kunpeng. Adegan ini mengguncang pandangan semua orang. Mata Markis dari Sungai Timur menjadi serius dan dipenuhi dengan sensasi dingin dan menakutkan. Pada saat ini, 6 varian Kunpeng terlalu menggoda baginya. Jika dia bisa mencuri 6 varian Kunpeng dan berhasil mengolahnya, dia bisa memandang rendah seluruh generasi muda kontemporer. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Marquis of Suppressive Might memuntahkan darah karena marah dan berteriak dengan gila. Pada saat ini, dia mengeluarkan payung dewa. Saat payung dewa ini keluar, ada suara hantu yang meratap dan teriakan dewa. Langit bahkan mulai menuangkan hujan darah. Pusaka keluarga Marquis of Suppressive Might, payung darah penguasa surgawi. Melihat payung dewa ini terbuka, banyak orang terkejut. Ini adalah harta karun sejati surgawi. Ah! Harta karun sejati surgawi, itu sangat menakutkan. Bahkan setetes darah dari hujan ini sudah cukup untuk memurnikan makhluk tercerahkan. Orang yang akan selesai adalah kamu. Melihat lawan mengeluarkan harta karun sejati surgawi, ekspresi Gu Tizhou tenggelam. Pada saat ini, Gu Tizhou mengeluarkan senjatanya. Sebuah bung terdengar dan saat senjata yang satu ini muncul. Jika musuh terus ada, maka aku tidak akan ada lagi. 1. Ungkapan terakhir ini sulit. Pada dasarnya ketika senjata ini keluar, kecuali jika musuh mati, pengguna akan mati. Pada dasarnya itu adalah senjata yang sangat mematikan. Pada saat ini, kultivator yang lebih lemah berteriak tanpa henti dengan kaki lemah saat mereka langsung jatuh ke tanah. Harta karun kehidupan paragon yang berbudi luhur. Melihat senjata yang satu ini turun dari langit, ekspresi kelompok Marquis of Primordial Origin sangat berubah dan meledak menjadi ngeri. Harta karun kehidupan paragon yang berbudi luhur. Meskipun harta karun sejati jauh lebih kuat dari harta karun kehidupan, paragon berbudi luhur jauh lebih kuat daripada penguasa surgawi. Saat senjata yang satu ini jatuh, bang, yang memekakkan telinga memenuhi udara. Marquis of Suppressive Might, bersama dengan payungnya, terlempar menjauh saat darahnya mengalir seperti hujan, suara tulang yang pecah terus bergema. Harta karun kehidupan paragon yang berbudi luhur adalah barang yang dapat menyebabkan banyak orang menggigil. Paragon berbudi luhur, tidak peduli era mana, adalah eksistensi yang dapat menyebabkan hujan turun dan angin bertiup di seluruh penjuru dunia. Mereka bahkan bisa menginjak 8 Desoles. Namun, untuk menjadi virtues paragon bukanlah hal yang mudah. Di generasi manapun, virtues paragon sudah cukup untuk mendirikan sekte, atau bahkan membangun warisan yang mendalam. Meskipun sekte kuno dupa pembersihan telah kehilangan senjata kaisar, ia masih memiliki 3 atau 5 harta karun kehidupan paragon berbudi luhur. Ini adalah kartu tersembunyi terakhir dari Cleansing Inchance Ancient Sect. Bagi banyak sekte besar dan negara-negara kuat, harta karun kehidupan paragon dan harta karun sejati adalah harta nasional atau sekte yang melindungi keberadaan. Sekte kuno dupa pembersihan masih memiliki 3 atau 5 harta karun kehidupan paragon berbudi luhur yang tersisa. Ini disebut unta kurus masih lebih besar dari kuda gemuk. 1. Pepatah lain yang sangat umum. Saya kira unta kurus masih bisa membawa lebih banyak barang daripada kuda gemuk. Tetapi artinya bahkan penurunan keberadaan besar masih lebih baik daripada kekuatan baru yang muda. Biasanya, Gu Tizhou tidak akan sembarangan menggunakan harta karun kehidupan paragon berbudi luhur. Bahkan terakhir kali ketika dia melawan Marquis of Fierce Warfare, dia masih tidak memanggil harta karun kehidupan paragonnya yang berbudi luhur. Namun, kali ini, dia dan yang lainnya pergi ke Evil Invested Ridge. Dia tahu bahwa itu akan menjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi Gu Tizhou secara khusus membawa serta harta karun kehidupan paragon yang berbudi luhur. Bagi sekte kuno dupa pembersihan saat ini, apakah itu 6 varian Kunpeng atau harta karun kehidupan paragon berbudi luhur? Keduanya adalah hal yang dapat membawa bencana penghancuran sekte ke sekte kuno dupa pembersihan. Keberadaan ini terlalu menggoda bagi orang lain. Di masa lalu, dia tidak berani menggunakannya untuk menghindari orang lain menjadi ber. Tapi hari ini, Gu Tizhou membawa kehadiran yang agresif. Dia pertama kali menggunakan hukum jasa kaisar, diikuti oleh harta karun kehidupan paragon berbudi luhur, untuk menekan Marquis of Suppressive Might. Kekuatan dari Virtuous Paragon Life Tracer tidak sepenuhnya diberikan oleh Gu Tizhou, tapi itu masih sangat menakutkan. Marquis of Suppressive Might tidak punya cara untuk melawannya dan tubuhnya terhempas ke tanah, memecahkan seluruh gunung dengan tulangnya yang patah. Pada saat ini, darah Marquis of Suppressive Might menodai bumi. Dia terbaring di dalam lubang dan mengalami kesulitan bergerak. Jika dia tidak mati, maka dia setidaknya akan terluka parah. Punggungan itu benar-benar sunyi. Semua orang menahan napas. Setiap kali harta karun kehidupan paragon berbudi luhur keluar, orang-orang di dekatnya harus berhati-hati.
Seorang Royal Noble yang berpengalaman memegang harta karun kehidupan Paragon berbudi luhur dan menjadi gila. Tidak ada yang bisa menentang karakter seperti itu. Pada saat ini, Gu Tizhou dipenuhi dengan niat membunuh dan memiliki kehadiran pembunuh dengan harta karun hidupnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat puas. Sekte kuno dupa pembersihan telah lama lemah dan selalu dirugikan. Itu bahkan tidak bisa menentang orang lain. Sebagai tetua pertama dari sekte tersebut, dan sebagai murid yang telah bergabung untuk jangka waktu yang lama, setiap kali dia berurusan dengan sekte lain atau orang luar, dia harus selalu berhati-hati dengan penampilannya. Dia selalu cemas dan takut pada musuh dari 4 arah yang akan membawa malapetaka bagi sekte, jadi dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi sombong. Namun, hari ini, dia membunuh di keempat arah dan menekan generasi sebelumnya Royal Noble dari Heavenly Jewel Kingdom, Marquis of Suppressive Might. Hukum jasa kaisarnya mengejutkan 4 penjuru dan harta karun kehidupan paragonnya yang saling membuat para pahlawan ketakutan. Hal ini membuat Gu Tizhou secara emosional tidak terkendali dengan rasa kebebasan. Orang hanya bisa membayangkan betapa bangga dan dominannya perasaan sekte kuno dupa pembersihan. Tahun itu, saat mereka menguasai 9 dunia dan menyapu 10 langit. Pertempuran ini membuat Gu Tizhou semakin bertekad untuk menghidupkan kembali sekte tersebut. Hanya sekte kuno dupa pembersih yang kuat yang akan membuat orang luar ketakutan. Pada saat ini, mata Gu Tizhou dingin dengan nada tegas dan mematikan. Dia melangkah menuju Marquis of Suppressive Might yang tidak bisa bergerak. Tanpa ragu, Gu Tizhou, yang selalu damai, ingin membunuh hari ini. Melihat adegan ini, para bangsawan kerajaan dari Kerajaan Permata Surgawi terkejut. Meskipun kelompok Marquis of Primordial Origins ingin menyelamatkan Marquis of Suppressive Might, mereka harus menghadapi Gu Tizhou yang memegang Virtuous Paragon Life Tracer. Sebagai Royal Nobles, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelesaikan tugas seperti itu. Saudara Gu, tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, teriakan keras datang dari jauh. Seseorang datang dari seberang langit dan berteriak dari jauh ke arah Gu Tizhou. Semua orang menyaksikan saat orang ini melintasi langit, seperti cahaya ungu dari timur. Orang ini mengangkat dekret kekaisaran ke udara dan dengan keras berkata, "Saudara Gu, tolong tunjukkan belas kasihan. Keputusan kekaisaran amnesti Raja Mortal ada di sini." Sebelumnya, Marquis of Valet Mountain datang ke Cleansing Incense Ancient Sect untuk menyelamatkan Marquis of Fierce Warfare. Kali ini, Marquis of Valet Mountain, sekali lagi, datang dengan dekret amnesti imperial. Melihat dekret kekaisaran amnesti, banyak orang berkeringat dingin di kulit mereka. Banyak yang menjadi emosional karena melihat aura ketuhanan Raja Fana dalam kata, amnesti. Bahkan bangsawan kerajaan dari Kerajaan Permata Surgawi tidak berani mengatakan apa-apa. Raja Fana adalah karakter yang tak tertandingi di Kerajaan Permata Surgawi. Selama era Dao yang sulit, banyak kultivator jenius dihentikan, tetapi dia selalu terbang ke depan. Rumor mengatakan bahwa dia dan Raja Iblis Lunri dari Gerbang 9 Saint Iblis adalah raja terbesar dari Grand Middle Territory. Ketika Marquis dari Valet Mountain memegang perintah amnesti di tangannya, itu menekan Royal Nobles di dekatnya. Dia dengan cepat berkata, "Saudara Gu, Marquis of Suppressive Might memiliki kesalahpahaman. Kali ini, ada juga tempat bagi sekte yang kamu hormati untuk memasuki Evil Infested Ridge. Semua orang tinggal bersama di wilayah ini dan Evil Infested Ridge sangat berbahaya. Kita harus bekerja sama untuk mengambil harta itu." Kunjungan terakhirnya ke sekte kuno dupa pembersihan dapat digambarkan sebagai agresif. Namun, untuk kedua kalinya, hari ini dengan perintah amnesti, sikapnya jauh lebih baik. Ditambah lagi, ketika Marquis dari Valet Mountain memberitahu Gu Tizhou kata-kata ini, matanya secara alami melirik Li Qiye. Sebelumnya, ketika Li Qiye hanya mengucapkan satu kata, dia kemudian segera memotong kata kekaisaran dan menghancurkan wasiat Raja Fana. Terhadap karakter legendaris ini dengan fisik Fana, kehidupan Fana, dan nasib Fana, murid utama generasi ketiga dari sekte kuno dupa pembersihan, dia agak mengerikan. Marquis of Valet Mountain, sebagai Royal Noble generasi sebelumnya, telah melihat banyak ombak dan angin. Dia memiliki mata yang bagus untuk menilai orang lain, serta kemampuan untuk menebak pikiran orang. Ada banyak kultivator dan sekte di sini yang terkejut karena, setelah sekte kuno dupa pembersih kehilangan kerajaan kuno mereka, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Evil Infested Ridge. Namun, pada saat ini, Kerajaan Permata Surgawi secara khusus berkompromi dengan sekte untuk memasuki punggungan. Mungkinkah sekte kuno dupa pembersihan hari ini benar-benar telah dihidupkan kembali? Ada Royal Nobles yang tahu cerita di dalam, jadi mereka menghela nafas. Sepertinya Gerbang 9 Saint Iblis telah memutuskan untuk mendukung sekte kuno dupa pembersihan. Pada saat ini, Gu Tizhou juga melirik Li Qiye. Saat ini, apakah akan membunuh atau tidak, terserah pada satu kalimat dari Li Qiye. Adapun Marquis of Suppressive Might, dia adalah ikan di atas piring dan tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasibnya. Yang Mulia berkata bahwa kali ini,
Untuk perjalanan ke Evil Invested Ridge, semua sekte dan bangsawan kerajaan-kerajaan permata surgawi harus harmonis dan bekerja sama, bergandengan tangan, untuk merebut harta karun itu. Melihat Gu Tizhou melirik Li Qiye, Markis dari Violet Mountain cukup pintar untuk mengatakan beberapa kata yang bermanfaat bagi sekte kuno dupa pembersihan. Adapun komentar yang harmonis dan bergandengan tangan, Raja Fana tidak mengatakannya. Namun, orang luar tidak punya cara untuk mengetahuinya. Pada saat ini, Markis dari Violet Mountain tidak ingin meningkatkan masalah ini. Terakhir kali, dia hanya bisa membawa kembali kepala Dong Senglong dan Markis of Fierce Warfare. Jika ada yang tidak beres, kali ini dan dia harus membawa kembali kepala Markis of Suppressive Might, maka dia tidak akan mengatakan apa-apa kepada Raja Mortal. Hal ini memaksanya untuk membuang wajah kerajaan permata surgawi. Jika semua orang hanya bingung, maka mari kita lupakan kesalahpahaman ini. Li Qiye dengan santai tersenyum. Dia sangat nyaman dan tenang, seperti sedang berdiri di kebunnya sendiri. Gu Tizhou tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyimpan harta karun kehidupan paragon yang berbudi luhur. Lalu dia diam-diam kembali ke tempatnya. Adapun Markis dari Violet Mountain, dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia hanya bisa menelan pahitnya situasi ini. Dalam keadaan seperti ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah ahli nomor 1, Gu Tizhou, tetapi Li Qiye ini, yang tampaknya memiliki kultivasi yang dangkal. Markis dari Violet Mountain tidak punya pilihan lain, kecuali ada makhluk tercerahkan atau orang suci kuno yang datang. Pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan tidak mampu membalikkan situasi ini. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani bergerak, anak muda di depannya ini akan memakannya hidup-hidup. Ini adalah iblis yang akan memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Markis of Suppressive Might terluka parah dan lebih dari 100 ahli dimakan hidup-hidup. Namun hanya satu kata, kesalahpahaman, sudah cukup untuk melepaskan semuanya. Bagi Markis dari Violet Mountain, sebagai Royal Noble, bahkan sepanjang hidupnya, ini lebih sulit untuk ditelan daripada seekor lalat. Namun, jika dia tidak menghadapinya seperti ini, maka bukan hanya Markis of Suppressive Might, tapi bahkan mungkin kepalanya sendiri akan dibawa kembali oleh orang lain. Banyak kultivator saling melirik dan merasa bahwa sekte kuno dupa pembersihan kali ini terlalu arogan. Ah, mungkinkah dukungan di balik sekte ini menakutkan? Bang, bang, bang. Ketika para kultivator masih saling menatap, suara gemuruh muncul. Itu seperti pasukan 10.000 kuda jantan berkuda dan suara genderang pertempuran yang berat dipukul. Pada saat ini, banyak orang mengangkat kepala untuk mengamati fenomena ini. Mereka hanya bisa melihat kereta kuno, menghancurkan ruang kosong. Mereka datang seperti gelombang baja, meninggalkan bekas berbintik-bintik di roda emas. Tidak banyak kereta, hanya ada sekitar 10. Namun, kereta ini terdengar seperti 10.000 penunggang. Kereta-kereta itu terbuat dari emas yang saleh dan bergegas ke depan, menyebabkan orang lain berpikir tentang divisi yang kuat yang terbuat dari ribuan serigala dan harimau. Kereta tidak mendarat di tanah, mereka berhenti di udara di atas punggung bukit. Setiap kereta kuno memancarkan aura yang kuat dan bekas luka dengan tanda pertempuran. Ini bukan kereta dekoratif tetapi kereta medan perang. Sebelumnya, klan Jiangzuo menggunakan 1.000 kuda jantan untuk tiba dengan momentum yang melonjak. Namun, dibandingkan dengan 10 kereta ini, kehadirannya jauh lebih besar daripada klan Jiangzuo. Klan Nantian, melihat spanduk di kereta, seseorang berseru. Mereka adalah kereta kuno dari Southern Heavenly Nation. Pangeran mana yang telah tiba? Melihat aura kereta, ahli tua dari Sekte Awan Valet kehilangan warna saat dia bergumam. Untuk bepergian dengan lebih dari 10 kereta, hanya seorang pangeran yang memiliki standar ini. Mendengar kata-kata, klan Nantian, banyak kultivator kehilangan warna. Meskipun Markis dari Sungai Timur berasal dari klan Jiangzuo dan itu adalah keluarga kuno, tetapi di depan klan Nantian, klan Jiangzuo tidak akan berani menyebut diri mereka keluarga kuno. Klan Nantian jauh lebih tua dari klan Jiangzuo. Klan Nantian berasal dari era ekspansi Desolate. Selama era itu, binatang surgawi dan roh panjang umur mengamuk, tetapi klan Nantian masih menjulang ke satu arah. Mereka mengatasi semua rintangan dan pengkhianatan selama masa sunyi dunia. Bahkan klan lemah yang selamat dari era ekspansi Desolate memiliki kaisar abadi, seperti Kaisar Abadi Fei Yang. Seluruh hidupnya, Fei Yang dengan bangga berkeliaran di 9 dunia. Apa yang lebih luar biasa adalah bahwa Nantian klan memerintah bangsa surgawi selatan selama lebih dari 1 juta tahun tanpa jatuh. Pikirkan sejenak, antara era ekspansi Desolate ke era kaisar, ada banyak tahun dengan pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Banyak warisan runtuh menjadi asap dan menghilang dari sungai waktu. Namun, klan Nantian mampu mendominasi seluruh lingkup dan menguasai negara yang luas, berdiri kokoh tanpa jatuh. Pikirkan betapa menakutkannya klan ini. Klan Jiangzuo mungkin telah ada selama bertahun-tahun, tetapi dibandingkan dengan klan Nantian, mereka terlalu kurang. Plus, klan Jiangzuo juga tidak memerintah negara yang sangat kuat seperti klan Nantian.
Klan Nantian mendirikan negara mereka sejak lama, dan itu disebut bangsa surgawi selatan. Itu memiliki kaisar abadi, Fei Yang, dan memiliki kekuatan yang cukup untuk dianggap sebagai kerajaan kuno. Namun, meskipun orang lain menyebutnya sebagai kerajaan kuno surgawi selatan, mereka sendiri menyebutnya kerajaan surgawi selatan. Adapun mengapa, tidak ada satu orang pun yang tahu. Inilah mengapa orang berasumsi bahwa itu karena klan Nantian sederhana. Pada titik ini, seorang remaja muda terkemuka turun dari kereta. Dia memiliki kehadiran naga dan harimau. Mengenakan mahkota sutra emas dengan jubah ukiran naga bercakar 4. Dia tampan dan sombong. Saat dia berjalan, selangkah demi selangkah, dia tidak berbeda dengan naga dan phoenix di antara umat manusia. Faktanya, semua ahli kuat di kereta kuno memiliki kehadiran yang sama. Terlepas dari upaya mereka untuk menekan aura mereka sendiri, orang-orang masih menggigil. Orang yang turun dari kereta ini adalah jenius terkemuka dari kerajaan surgawi selatan. Raja wilayah surgawi selatan, Nantian Hao, seorang pahlawan yang tidak dibatasi oleh usianya. Kerajaan kuno surgawi selatan memiliki 2 pahlawan besar, benar-benar layak menjadi bangsa kuno. Melihat pemuda ini, Raja Penyu dari Danau Naga terbang, dengan pengetahuannya yang luas, secara emosional mengungkapkan identitas pemuda itu. Mendengar nama Nantian Hao, banyak kultivator terkejut. Bahkan mereka yang tidak yakin juga kehilangan warna mereka. Ada pepatah dalam kerajaan surgawi selatan. Di pengadilan, ada Raja Muda Nantian. Di luar pemerintahan, ada Nantian Hao. 1. Arti garis. Di pengadilan yang merupakan sistem politik, putra mahkota adalah yang memegang kendali. Di luar pengadilan, Nantian Hao, Raja daerah adalah bos di luar pengadilan kekaisaran. Raja Muda Nantian adalah putra mahkota kerajaan surgawi selatan. Dia memiliki bakat yang benar-benar tak tertandingi. Bahkan ada orang yang memanggilnya kaisar abadi kedua Fei Yang. Nantian Hao adalah raja regional di kerajaan kuno. Dibandingkan dengan sepupunya yang lebih tua, putra mahkota, dia sedikit lebih rendah. Namun, bakatnya masih luar biasa. Dia adalah seorang jenius yang terkenal dari generasi ke generasi di dalam kerajaan dan mencapai banyak kontribusi besar. Nantian Hao turun dari kereta kuno dan tatapannya menyapu tanah. Saat dia memperhatikan Li Xuangyan, ekspresinya menjadi bahagia. Dia dengan cepat berjalan di depan Li Xuangyan dan tersenyum. Ternyata bahkan Dewi Li datang untuk berpartisipasi di Evil Investiture. Tanpa ragu, Nantian Hao adalah salah satu pelamar untuk Li Xuangyan. Dia bahkan datang ke gerbang 9 Sein Iblis untuk melamar. Tetapi Raja Iblis 9 Sein menggunakan alasan bahwa Li Xuangyan adalah keturunan gerbang 9 untuk menolaknya. Melihat Nantian Hao, Li Xuangyan hanya mengangguk sebagai salam. Namun, Nantian Hao sangat antusias dan dia tersenyum berkata, "Tahun itu, aku menemukan kecantikan Dewi Li yang mampu menghancurkan negara dan kota. Hari ini kami bertemu lagi, dan Dewi Li bahkan lebih cantik. Aku bertanya-tanya apakah Dewi Li datang ke sini sendirian atau bersama Raja Iblis ke Evil Investiture. Tuanku tidak ada di sini." Li Xuangyan tidak ingin banyak bicara, jadi dia menjawab dengan datar. Nantian Hao tersenyum dan berkata, "Ini tidak masalah, kali ini, aku datang ke Evil Investiture untuk merebut harta karun, aku membawa banyak ahli. Bagaimana kalau Dewi Li ikut dengan kami dan mendapatkan harta karun Evil Reach yang menakutkan bersama-sama?" Antusiasme Nantian Hao tidak berkurang sementara Li Xuangyan hanya memberinya satu pandangan. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengannya lagi. Meskipun Nantian Hao adalah pahlawan kerajaan surgawi selatan, Li Xuangyan bahkan lebih mengesankan sebagai putri kebanggaan surga dengan Saint Fate dan King Fisik. Jika dia ditempatkan di sekte besar manapun, dia masih akan menjadi jenius yang tiada taranya. Dengan Li Xuangyan yang begitu dingin, itu menyebabkan Nantian Hao yang antusias merasa sedikit malu. Pada saat ini, dia melihat Li Qiye menemani Li Xuangyan dan matanya langsung menjadi dingin. Nantian Hao memandang Li Qiye dan memperhatikan ciri-cirinya yang biasa, aura yang tidak mengesankan, dan energi darah yang kecil. Pandangan sekilas sudah cukup untuk melihat bahwa ini adalah orang biasa di antara kerumunan, tidak cukup untuk mencapai puncak. Matanya memadat dan dengan dingin menatap Li Qiye, lalu dia bertanya, "Siapa namamu, dan dari sekte mana kamu berasal?" Pada saat ini, Nantian Hao masih berpikir bahwa dia adalah pelayan Li Xuangyan. Bahkan jika ini bukan masalahnya, dia masih akan bertanya tentang dia. Niatnya jelas, Li Qiye, seseorang dengan level ini tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di samping Li Xuangyan. Saat ini, Li Qiye dengan tenang berdiri di sana. Dia dengan cermat mengagumi pemandangan di sekitar punggungan. Ketika Nantian Hao dengan dingin bertanya, Li Qiye hanya meliriknya sekali dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terus melihat pemandangan. Pada saat ini, banyak orang menahan napas saat menyaksikan adegan ini. Salah satunya adalah raja daerah yang berasal dari keluarga kerajaan dan juga putra kebanggaan surga sementara yang lain hanyalah orang yang sangat arogan dari generasi muda. Pada saat ini, banyak orang yang ingin melihat pemandangan seperti itu.
Ada beberapa yang secara khusus mengharapkan sekte kuno dupa pembersihan dan kerajaan surgawi selatan untuk bertarung. Ini akan memungkinkan mereka untuk memancing di perairan yang bermasalah. Berat, dia bertanya padamu. Cepat dan jawab Raja Regional. Pada titik ini, seorang ahli kereta dari kerajaan surgawi selatan dengan dingin meneriaki Li Qiye. Jadi, Li Qiye melambaikan tangannya dan berkata, dari mana lalat ini berasal? Dia benar-benar tahu bagaimana mengganggu orang lain. Kata-kata Li Qiye menyebabkan banyak orang yang berdiri di punggung bukit saling melirik. Bocah ini benar-benar terlalu arogan. Dia tidak menyadari betapa raksasanya kerajaan surgawi selatan itu. Dia baru saja membuka mulutnya namun sudah menyinggung kerajaan surgawi selatan. Jika bocah ini benar-benar jenius yang brilian dengan asal-usul surga yang menakutkan, maka biarlah. Namun, energi dan kultivasi darah bocah ini sama-sama biasa. Sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang memakan seorang wanita. Tidak ada yang bisa percaya bahwa dia masih akan begitu sombong. Kata-kata ini menyebabkan Nantian Hao dan ahli kereta menjadi marah. Pakar itu melompat turun dari kereta dan dengan dingin berteriak, benda ini tidak memahami kehidupan dari kematian. Raja regional yang memintamu sudah merupakan kehormatan besar. Suangyan, tampar dia. Li Qiye bahkan tidak meliriknya saat dia memerintahkan Li Suangyan. Pak, pakar dari kerajaan surgawi selatan baru saja melompat turun dan bahkan belum sepenuhnya berada. Tapi kedua pipinya sudah ditampar oleh Li Suangyan lebih dari 10 kali. Meskipun orang ini adalah bintang baru kerajaan, dibandingkan dengan seorang jenius sejati seperti Li Suangyan, dia terlalu kekurangan. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Pakar itu meraung tetapi Li Suangyan segera mengerahkan aura royal nobelnya dan mengarahkan satu jari ke arahnya. Dengan, bang, ahli ini terlempar dan tidak bisa berdiri dalam waktu singkat. Tatapan Li Suangyan memancarkan udara dingin saat aura royal nobelnya mengepul. Dia tidak hanya menutupi langit dengan momentumnya, itu seperti raja yang berpatroli, menyebabkan 10.000 hukum mundur, tetapi Grendau Surgawi juga tidak berani mendekatinya. Momentum dan kultivasi besar seperti itu menyebabkan banyak ahli muda kehilangan warna mereka. Untuk mencapai Royal Noble di usia yang begitu muda, ini adalah masalah yang akan membuat orang lain mengerikan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan hukum dan Dao Surgawi melarikan diri, ini membuat orang lain ngeri. Mungkinkah dia adalah penyelesaian besar Pureja de Saint Pisik? Kura-kura tua yang mendapat informasi dari Danau Naga Terbang menjadi sangat terkejut. Jika ini adalah penyelesaian besar Saint Pisik, maka itu adalah masalah yang sangat menakutkan. Pada saat ini, tidak menyebutkan Marquis of the Eastern River yang merupakan talenta muda, tetapi bahkan Royal Noble yang berpengalaman seperti Marquis of Primordial Origins juga khawatir. Seorang Royal Noble muda benar-benar membuat orang lain takut. Kultivasi Li Suangyan adalah Void Imperfection Immortal Pisik. Void Imperfection Pisik juga dikenal karena tidak memiliki noda atau kerusakan. Ketika fisik ini selesai, semua hukum dan surga harus mundur. Ini adalah fisik yang sangat menakutkan. Void Imperfection Immortal Pisik yang sedang dipraktikkan Li Suangyan adalah fisik kuno pamungkas di dunia ini. Bayangkan sejenak, betapa menakutkannya fisik ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Pureja de Saint Pisik. Pada saat ini, Void Imperfection Pisik milik Li Suangyan sangat jauh dari kesempurnaan, tetapi masih menyebabkan pemandangan yang menakutkan di mana 10.000 hukum harus mundur. Nak, apakah kamu berani melawanku sekali atau tidak? Pada saat ini, ekspresi Nantian Hao sangat jelek. Dia mendorong semua kemarahannya yang berapi-api pada Li Qiye. Auranya melonjak saat tatapannya menjadi parah. Udara dingin yang tajam mengelilingi Li Qiye. Li Qiye akhirnya melirik Nantian Hao dan dengan tenang berkata, Kerajaan Surgawi Selatan kamu memegang ekornya dan berperilaku dengan integritas adalah keputusan yang benar. Nenek moyang kamu menyebut diri mereka kerajaan dan tidak berani menyatakan diri mereka sebagai kerajaan kuno. Setidaknya, ini adalah 3 bagian yang bijaksana. Hari ini, kamu sangat arogan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah bangsa kuno? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah keturunan Kaisar Abadi? Kaisar Abadi Fei yang tidak pernah mengumumkan bahwa dia adalah anggota klan Nantian. Kata-kata Li Qiye membuat orang-orang di punggung bukit terdiam. Sehubungan dengan pembangkangan publik, sehubungan dengan kesombongan yang sombong, tidak ada seorang pun di sini yang sebanding dengan orang ini. Hal yang tidak bisa memahami kehidupan dari kematian. Kamu berani berbicara besar dan mempermalukan kerajaan surgawi selatan. Aku pasti akan memusnahkan 9 hubungan keluarga kamu. 2. 9 pemusnahan keluarga. Hukuman paling berat di Tiongkok kuno. Biasanya ditujukan untuk pengkhianat tahta. Pada dasarnya siapapun yang memiliki sedikit kekerabatan denganmu akan dibunuh juga. Bahkan kerabat yang sangat jauh. Hancurkan 9 keluargaku. Pada saat ini, Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan perlahan berkata, kamu hanya sebuah kerajaan namun kamu masih berani mengatakan bahwa kamu akan memusnahkan 9 keluargaku. Kamu melukis terlalu banyak emas di wajah kamu. 3. Para penonton di punggung bukit terdiam. Mereka telah melihat banyak orang arogan.
Tetapi arogansi ke tingkat ini benar-benar tak terkalahkan. Dia bahkan tidak menempatkan kerajaan surgawi selatan di matanya. Ini adalah kaisar abadi atau orang gila. Kamu benar-benar memiliki nada yang besar. Apakah murid gila yang terburu muncul di sekte kuno dupa pembersihan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang pria muda melangkah maju, diikuti oleh banyak pria tua. Meskipun orang-orang tua ini menekan tekanan mereka, itu masih menyebabkan orang lain tergerak. Pria muda itu mengenakan jubah kuning dan masih mempertahankan auranya yang luar biasa. Pemuda itu memiliki penampilan yang mengesankan. Dengan mata yang cerah dan alis yang tajam, dia memancarkan kehadiran yang luar biasa, seperti burung bangau dalam kawanan ayam. Kedatangan pemuda ini menyebabkan bangsawan kerajaan dari kerajaan permata surgawi datang dan menyambutnya. Bahkan seseorang dari generasi sebelumnya, seperti Marquis of Valet Mountain, juga harus mencoba yang terbaik untuk bersikap hormat di depan pemuda ini. Dao anak Seng Tian, melihat pemuda ini, para master sekte dari warisan besar kerajaan permata surgawi mau tak mau mengubah ekspresi mereka. Melukis emas di wajah seseorang, terlalu memikirkan diri sendiri. Dao Child Seng Tian, jenius dari Grand Middle Territory. Pada usia 15 tahun, dia sudah memerintah satu bagian dari kerajaan permata surgawi. Dengan kekuatan untuk memesan 1 juta pasukan, dia telah memberikan banyak kontribusi yang luar biasa bagi kerajaan. Sikap elegan Dao Child Seng Tian akan luar biasa kemanapun dia pergi, seperti bangau di antara ayam. Dao Child Seng Tian adalah keturunan dari sekte Dewa Surgawi. Ada beberapa yang percaya bahwa dia adalah seorang bangsawan dari kerajaan permata surgawi, dan bahwa dia adalah seorang pangeran. Asal-usul Dao Child Seng Tian cukup misterius. Kultivasinya sangat menantang surga. Ada desas-desus awal yang percaya bahwa dia sudah menjadi Royal Noble. Meskipun dia tidak dianugerahi gelar, tetapi dia memiliki status Royal Noble, dan bahkan dihormati oleh banyak dari mereka. Kedatangan Dao Child Seng Tian, dengan kehadirannya yang heroik dan aura kerajaan yang alami, menarik perhatian banyak orang yang hadir. Meskipun dia jarang muncul, dan juga dengan lelaki tua berjubah abu-abu di sebelahnya, mereka memaksa orang lain untuk memperhatikan mereka. Dao Child Seng Tian tiba di punggungan dan tatapannya terfokus pada cahaya surgawi yang tampaknya mampu menembus kehampaan. Pada titik ini, Dao Child Seng Tian memelototi Li Qiye dan berkata, "Seorang junior dari ranah akumulasi fisik, apa menurutmu dengan dukungan gerbang 9 Sein Iblis? Kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Era emas baru telah dimulai. Ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana. Dengan gelombang demi gelombang para jenius muncul. Kamu hanya seorang junior, hanya sepotong tanah yang mengambang. Meskipun banyak karakter besar memperhatikan bahwa kultivasi Li Qiye dangkal, mereka tidak dapat menentukan level yang tepat. Pada saat Dao Child Seng Tian dapat membedakan bahwa Li Qiye hanya dari alam akumulasi fisik, hal itu menyebabkan banyak orang saling melirik. Untuk agregasi para kultivator di sini, ranah akumulasi fisik tidak cukup untuk diletakkan di atas meja. Untuk bisa berdiri di tempat ini, paling tidak, mereka harus berada di Purified Rebirth atau Heavens Primal. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Gelombang demi gelombang para jenius muncul. Li Qiye bertengger di bibirnya dan dengan acuh tak acuh berbicara dengan pengucapan yang teliti. Naga dan harimau hanya tunggangan di bawah selangkanganku. Tidak peduli tipe jeniusnya. Mereka tidak ada apa-apanya di depanku. Di hadapanku, para jenius hanyalah tulang kering untuk kuinjak saat aku mencapai puncak. Grand Dao bertahan selama berabad-abad. Hanya keinginanku yang tak terkalahkan. Berapa banyak koin yang berharga bagi para jenius ini? Kamu benar-benar memiliki nada yang terburu-buru dan arogan. Li Qiye mengatakan hal seperti itu membuat orang lain bingung. Seseorang tidak bisa tidak mengatakan kata-kata gila dan bodoh seperti itu. Kamu benar-benar berani mengatakan kalimat seperti itu. Banyak kultivator memandangnya dengan jijik. Ini memang membual langsung ke surga. Mengatakan, berapa banyak koin yang berharga bagi para jenius ini. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Grand Dao bertahan selama berabad-abad. Hanya keinginanku yang tak terkalahkan. Pada saat ini, suara yang jelas dan indah muncul. Dia memuji berseru, "Kata baik, jenius bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka hanya dilahirkan dengan tulang dan fisik yang bagus." Tiba-tiba, kata-kata ini muncul, membingungkan para kultivator di dekatnya. Pada saat yang sangat penting, mengucapkan kata-kata ini, bukankah ini membuat segalanya menjadi sulit bagi anak Dao Seng Tian? Tanpa sadar, sebuah kereta kuda muncul di langit. Kereta kuda ini bukanlah sesuatu yang istimewa dan tidak menarik perhatian khusus. Pengemudinya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan topi bulu. Namun, melihat kata-kata di kereta kuda, mereka terkejut. Seorang kultivator berseru, "Sekolah Suci Pilar Permata, Sekolah Suci Pilar Permata." Ekspresi banyak orang berubah setelah mendengar nama sekte ini. Dalam nama sekte ini ada kata, pilar, yang berarti tubuh, dan juga berarti fisik. Sekolah Suci Pilar Permata terkenal di seluruh Grand Middle Territory, dan bahkan seluruh dunia Kaisar Fana.
Meskipun mereka tidak pernah memiliki kaisar abadi, mereka memiliki banyak fisik terbaik. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa sekolah ini memiliki fisik paling banyak, bahwa itu adalah nomor satu di Grand Middle Territory. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka memiliki fisik abadi. Legenda mengatakan bahwa sekolah suci pilar permata memiliki banyak paragon berbudi luhur yang hampir mencapai penyelesaian besar untuk fisik abadi mereka. Dengan demikian, orang-orang percaya bahwa sekolah tersebut memiliki hukum jasa immortal fisik. Melihat kereta kuda ini, Seng Tiandao tidak marah. Sebaliknya, dia dengan tampan tersenyum dan berkata, Bao Jiao, kamu datang ke Evil Invested Ridge, apakah kamu mencoba membantu suamimu atau kamu mencoba membuatku merasa jengkel? Kata-kata Dao Child Seng Tian menyebabkan banyak orang menebak identitas yang benar dari orang di kereta. Seseorang yang terkejut berseru, itu adalah putri dari negara Lembah Giok. Aku mendengar bahwa putri dari negara Lembah Giok dan Dao Child Seng Tian memiliki pengaturan pernikahan. Beberapa tahun yang lalu, negara Lembah Giok melamar ke Sekte Dewa Surgawi. Akibatnya, mereka menikahi putri mereka dengan Dao Child Seng Tian. Seorang kultivator berbicara dengan lembut. Dao Child Seng Tian, dengan bakat yang tak tertandingi, adalah satu-satunya dari jenisnya di generasi saat ini. Banyak keturunan dan putri ingin menikah dengannya. Sekolah, suci pilar permata yang ingin menjalin hubungan mertua dengan Sekte Dewa Surgawi adalah hal yang biasa. Sekolah, tentu saja, ingin memiliki Dao Child Seng Tian. Seorang kultivator yang tahu cerita di dalam menjelaskan, kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Siapa yang kamu katakan adalah tunanganmu? Suara dingin terdengar dari kereta. Tanpa ragu, wanita di dalam kereta kuda tidak senang dengan kata-kata Dao Child Seng Tian. Dao Child Seng Tian tersenyum dan berkata, Bao Jiao, masalah besar pernikahan diatur oleh orang tua kita. Jika sekolah suci pilar permata ingin kamu menikah denganku, kamu harus menjadi istri yang lembut dan ibu yang baik. Gulungan, pada saat ini, sang putri di dalam kereta tiba-tiba menjadi marah dan bergerak. Tembakan seperti pelangi segera menuju langsung ke Dao Child Seng Tian. Namun, Dao Child Seng Tian masih tenang. Dia hanya melambaikan tangannya dan aura kerajaannya menyebar seperti jebakan dunia ini. Tangan ini sangat besar dan dengan mudah memblokir gerakan ofensif lawannya. Namun, wanita di dalam kereta ini sangat galak. Saat dia bergerak, dia melepaskan 10 serangan kuat dan mendominasi lainnya. Energi darah dari satu gelombang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Namun, di bawah pukulan wanita ini, Dao Child Seng Tian dengan acuh memblokir mereka semua. Seseorang hanya bisa mendengar suara energi pedangnya saat dia menggunakan jarinya sebagai pengganti pedang. Setiap tepi dipenuhi dengan kebenaran yang mendalam dan dapat dengan mudah melarutkan kekuatan musuh. Pop, akhirnya, energi pedang Dao Child Seng Tian naik secara vertikal. Dengan satu pedang yang mencakup semua keberadaan, itu dengan mudah menekan wanita itu. Tanpa ragu, wanita ini bukan tandingan Dao Child Seng Tian. Saat wanita itu berdiri diam, orang akhirnya bisa melihat penampilannya. Menyaksikan fitur-fiturnya, banyak orang menjadi linglung dan kewalahan. Wanita di depan mereka berusia sekitar 23 tahun. Dengan kecantikan yang luar biasa, rambut birunya seperti air terjun dan memiliki alis dan mata yang tinggi seperti burung phoenix merah. Wajah ovalnya diberkati dengan bibir merah yang indah. Wanita ini menggoda sementara dia juga membawa perasaan lembut seperti air. Satu cemberut, satu senyum, satu pandangan sudah cukup untuk memikat semua jiwa manusia dengan kecantikannya yang menggoda. Sosoknya pun semakin mempesona. Cukup menjungkir balikkan semangat dan jiwamu. Meskipun wanita ini mengenakan gaun sutra, orang masih bisa melihat seperti susu yang bisa mengguncang orang lain langsung ke intinya. Seperti susu menjulang seperti puncak yang tinggi, sangat penuh dan bulat. Bahkan pakaian longgarnya tidak cukup untuk menyembunyikan penampilan mereka karena mereka sepertinya mencoba untuk melepaskan diri. Sosoknya tenang dan elegan dan memiliki pinggang yang sangat tipis sementara pantatnya yang mendebarkan sangat memukau. Itu bertengger ke atas, bulat dan montok. Bahkan gaun besarnya tidak cukup untuk menyembunyikan lembah tertinggi. Apa yang membuat lebih banyak orang kehilangan akal adalah pahanya yang ramping dan panjang seperti batu giok. Mereka tampaknya dibuat bulat dengan cara yang sangat teliti. Satu bagian lebih besar terlalu gemuk, tetapi satu bagian lebih kecil terlalu tipis. Wanita di depan mereka, wajahnya tidak tertandingi di dunia ini. Tapi dia jelas merupakan keberadaan yang menawan yang menyebabkan orang lain menjadi emosional. Dia benar-benar femme fatale yang membuat semua pria ingin memeluknya. Melihat wanita ini, semua orang sangat kagum. Ini benar-benar terlalu memikat. Fitur memikat bersama dengan sosok jahat. Ini benar-benar wanita yang luar biasa cantik di mata pria manapun. Bao Jiao, kamu baru saja naik ke Nem Hero. Kamu masih terlalu jauh untuk menjadi lawanku. Anak Dao Seng Tian tersenyum. Dia dengan rakus melirik. Lalu berkata, jangan paksa aku. Jadilah gadis yang baik dan ikuti aku. Keluarlah. Tapi emosi wanita ini sangat panas dan dia berteriak. Kamu harus berhenti melamun. Sepertinya suami ini harus secara pribadi menundukkanmu. Pada saat ini, Dao Child Seng Tian menjadi serius dan meraih wanita itu.
Gulung, wanita itu meraung dan menyerang balik Seng Tiandao. Wanita itu adalah putri dari negara lembah Giok. Chen Baojiao bertunangan dengan Dao Child Seng Tian. Meskipun dia sangat menentang pernikahan ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Penampilan Chen Baojiao membuat Li Qiye menatapnya tanpa henti. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, luar biasa, benar-benar luar biasa. Gadis ini, aku benar-benar harus memilikinya. Melihat Li Qiye menatap Chen Baojiao, Li Xuangyan, yang berdiri di sampingnya, menjadi marah dan memelototinya. Kau benar-benar cabul, kamu tidak perlu membuatnya begitu jelas. Melihat ekspresi marah Li Xuangyan, Li Qiye menjawab, Xuangyan, kamu melihat masalah ini dengan cara yang dangkal. Aku memuji dia sebagai benih yang baik, bukan tentang kecantikannya. Kecantikan, di mataku, hanyalah wadah yang terbuat dari kulit. Bahkan itu adalah wanita cantik yang mirip dengan peri. Jika dia tanpa potensi, aku tidak akan membiarkannya di sisiku untuk menyia-nyiakan sumber dayaku. Li Xuangyan memberinya tatapan tegas dan merasa sedikit aneh di dalam. Bocah ini baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan lebih muda dari siapapun di sini. Namun dia masih memuji wanita seolah-olah dia adalah pria tua yang sangat berpengalaman. Bang bang bang, pada titik ini, pertarungan antara Dao Child Seng Tian dan Chen Baojiao mencapai akhirnya. Meskipun bakat Chen Baojiao sangat bagus, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Dao Child Seng Tian. Jika bukan karena Dao Child Seng Tian yang bersikap lunak padanya, dia pasti sudah kalah sejak lama. Banyak orang iri pada Dao Child Seng Tian saat mereka mengamati pertarungan. Beberapa juga cemburu. Tetapi mereka harus mengakui bahwa hanya putra kebanggaan surga, seperti Dao Child Seng Tian, yang layak untuk Chen Baojiao. Baojiao, ikuti aku kembali. Pada saat ini, Dao Child Seng Tian membuka telapak tangannya. Chen Baojiao tidak lagi cocok. Telapak tangannya seperti jaring laba-laba yang menangkap kupu-kupu. Melihat adegan ini, lelaki tua yang mengendalikan kereta kuda untuk Chen Baojiao memiliki ekspresi serius, tetapi dia masih tetap duduk. Bergerak dan pukul dia. Pada saat ini, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Dentang klak, tepat ketika kata-kata Li Qiye keluar, Li Xuangyan segera mengambil tindakan. Dengan satu pedang terbang ke depan, bahkan bintang-bintang kehilangan warnanya. Ekspresi Dao Child Seng Tian sangat berubah dan dia harus mundur dengan cepat. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka Li Xuangyan tiba-tiba bergerak. Dewi Li juga ingin terlibat. Dao Child Seng Tian memandang Li Xuangyan. Lalu dia tertawa dan berkata, mungkinkah Dewi Li cemburu? Jika ini masalahnya, aku tidak keberatan menikahi dua wanita cantik. Siapa yang akan bersaing untuk mendapatkan? Xuangyan, bunuh dia untukku. Li Qiye menatap Dao Child Seng Tian dengan tatapan kesal. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dari kematian. Dao Child Seng Tian, dengan tatapan ganas, meraih ke arah Li Qiye. Mendering, Li Qiye tidak perlu bergerak. Li Xuangyan sudah membuang energi pedang dan segera memotong ke arah tangan Dao Child Seng Tian. Terhadap energi pedang ini, Dao Child Seng Tian tidak berani gegabah. Dia segera menarik tangan ini sementara dia mengepalkan tangannya yang lain, dan Life Tracer segera terjepit di Li Xuangyan. Melihat adegan ini, orang tidak tahu mengapa Li Xuangyan harus mendengarkan orang yang biasa-biasa saja. Orang harus ingat, Li Xuangyan adalah putri kebanggaan surga, dan dia juga seorang royal noble yang jenius. Tidak heran mengapa orang ini, yang memberi makan wanita, begitu sombong. Dia memiliki seorang wanita sebagai dukungannya. Markis dari Sungai Timur berseru dengan nada menghina. Meskipun ini adalah kata-kata penghinaan, mereka membawa sedikit kecemburuan. Nona muda, ikutlah denganku. Pada saat ini, sambil menatap Chen Baojiao, Li Qiye mengendarai siputnya ke udara dan perlahan berkata, seperti pepatah lama, ikuti aku dan aku akan membiarkan kamu makan makanan lezat dan minum minuman keras. 1. Idiom yang berarti hidup dengan baik. Boros, apapun yang Anda inginkan. Adegan ini sangat keterlaluan sehingga membungkam semua penonton. Bahkan pendukung Li Qiye, seperti Gu Tizhou, memiliki garis hitam di dahi mereka. Adapun murid-murid dari sekte kuno dupa pembersihan, mereka benar-benar kagum. Jenis main perempuan ini benar-benar tak tertandingi. Bahkan ketika tunangannya, Li Xuangyan, ada di sebelahnya, dia masih secara terbuka merayu tunangan Dao Child Seng Tian. Ini adalah kesombongan yang melampaui semua imajinasi. Oh nenekku, kura-kura ini telah hidup selama ribuan tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu. Pada akhirnya, bahkan Raja Penyu dari Danau Naga Terbang terkesan. Adegan seperti itu membuat semua orang tercengang. Merayu tunangan Dao Child Seng Tian tepat di depannya. Jika ini bukan kesombongan dan kebodohan, maka itu akan menjadi karakter yang tiada taranya. Jika bocah kecil ini mengaku sebagai yang kedua, maka tidak ada yang akan mengaku sebagai yang pertama. Jika ini adalah pria muda lain yang mengucapkan kata-kata ini di depannya, Chen Baojiao pasti akan marah dan akan menganggapnya sebagai pria gila. Namun, bocah ini baru berusia 14 atau 15 tahun.
dan dia bahkan lebih muda darinya. Yang lebih aneh adalah dia mengendarai siput untuk merayunya. Kekacauan ini sangat konyol. Pria kecil, jika kamu ingin merayu wanita, tunggu sampai kamu memiliki rambut panjang. Chen Baojiao memelototi Li Qiye dan berkata dengan marah. Nona muda, menurutmu tipe orang seperti apa aku? Li Qiye mengungkapkan ekspresi berlebihan dan berkata, apakah kamu pikir aku orang jahat? Aku membawa roh alami dan mulia. Dan niat aku bukan untuk merayu bunga. Aku menyuruh kamu untuk mengikuti aku. Artinya kamu akan mengikuti perintah aku dan berada di bawah komando aku. Di masa depan, aku akan membiarkan kamu makan makanan lezat dan minum minuman keras. Di sini, Li Qiye dengan sinis tertawa dan melanjutkan. Juga, Nona muda, aku tidak melepas pakaian aku sebelumnya. Bagaimana kamu tahu bahwa rambut aku tidak cukup panjang? Kata-kata Li Qiye membuat banyak orang tertawa. Tetapi karena mereka takut dengan wajah kerajaan permata surgawi, mereka tidak bisa tertawa terbahak-bahak. Mereka kesulitan menahannya. Pria kecil, kamu mencari kematian. Digoda oleh Li Qiye, pipi Chen Baojiao memerah, dan dia menjadi lebih menawan. Dia meraung dan menyerang Li Qiye dengan satu jari. Chen Baojiao sebenarnya tidak ingin membunuh Li Qiye, tapi Li Qiye juga sangat cepat. Dengan transformasi ruang gelap Kunpengnya, dan Kunpeng muncul di atas kepalanya dan dia dengan mudah mengelak ke samping. Kemudian, dengan transformasi surga, kecepatannya sangat cepat dan dia bisa melintasi ruang manapun tanpa hambatan. Kebenaran yang mendalam di tangan Li Qiye bahkan lebih kuat. 6 varian Kunpeng. Chen Baojiao melihat kemampuan Li Qiye untuk menghindari jarinya, terkejut. Dia menilai Li Qiye lagi dan kemudian berkata, jadi, kamu adalah murid dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan, pada usia yang begitu muda. Namun ia mampu mengembangkan hukum jasa kaisar. Masalah ini saja sudah cukup untuk mengejutkan Chen Baojiao. Nona muda tahu barang-barangnya. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, hukum prestasi kaisar. Bagi aku, tidak masalah. Nona muda, mengikutiku akan menghasilkan masa depan yang tak terbayangkan. Hewan kecil, kamu ingin mati. Pada saat ini, Dao Child Sengtian sangat marah. Dia benar-benar bingung dibandingkan dengan sikapnya yang tenang sebelumnya. Dia meraung dan langsung menuju Li Qiye. Li Qiye tidak bergerak. Sebaliknya, Chen Baojiao dengan dingin mendengus dan memblokir serangan ini. Suangyan, mengapa kamu begitu lambat membunuh seekor ayam? Meskipun kekuatan ofensifmu kurang, seharusnya tidak selemah ini. Di mana fisikmu? Mengenai Dao Child Sengtian yang memiliki kekuatan untuk membalas, Li Qiye tidak senang. Kamu benar-benar ingin aku membunuhnya. Li Suangyan mengira Li Qiye hanya bercanda. Dao Child Sengtian adalah keturunan dari Sekte Dewa Surgawi. Membunuhnya akan seperti menusuk surga. Itu pasti akan membawa bencana yang mencekik ke Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Ketika aku berbicara, apakah aku berpura-pura? Li Qiye dengan tenang berkata, dia bukan putra kaisar abadi. Cepat bunuh dia dan berhenti membuang-buang waktu. Selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, seolah dia tidak tahan lagi dengan gangguan ini. Kata-kata arogan seperti itu membingungkan orang. Adapun Dao Child Sengtian, dia hampir memuntahkan darah karena marah. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di seluruh Grand Middle Territory. Tetapi saat ini, dia dipandang rendah oleh anak nakal yang tidak disebutkan namanya. Membunuh. Pada titik ini, Dao Child Sengtian menjadi gila dan meraung. Tiba-tiba, istana takdirnya semegah Gunung Tai. Itu menembakkan rune magis yang tak ada habisnya, seperti lautan tanpa batas. Rune magis yang luas ini bisa menyapu langit dan bumi. Oh Mif, tetapi pada saat ini, cahaya suci tiba-tiba melonjak. Sebuah kursi teratai suci tiba-tiba muncul. Li Suangyan memancarkan cahaya abadi yang tak ada habisnya. Selama momen singkat ini, dia tampak seperti peri yang turun ke bumi. Langkah Li Suangyan sealami air yang mengalir dan awan yang mengambang. Langkah-langkah ini melebihi rune magis yang tak terhitung jumlahnya dari Dao Child Sengtian. Tanda ajaib ini bisa menggiling kekosongan, tetapi Li Suangyan seperti teratai yang mekar, tidak ada yang bisa menodainya. Dengan demikian, rune magis yang tak terhitung jumlahnya tidak berpengaruh padanya. Fisik ketidaksempurnaan Void, fisik abadi tertinggi. Fisik abadinya sudah menjadi nomor 1. Pof, pedang penusuk surga Li Suangyan menusuk dada Dao Child Sengtian. Ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, suara, zeng, terjadi dan baju besi di tubuhnya memblokir pedang. Namun, meskipun demikian, pedang ini masih terlalu tiba-tiba. Tubuh Dao Child Sengtian terlempar sejauh lebih dari 100 mil oleh kekuatan pedang. Ketika dia akhirnya berhenti, wajahnya pucat pasi. Fisik yang menakutkan. Mungkinkah Dewi Li benar-benar seorang saint fisik pada penyelesaian akhir? Melihat pemandangan ini, Raja Penyu dari Danau Naga terbang kehilangan warna. Dia terus bergumam, untuk tidak tersentuh oleh semua tahu, ini adalah fisik giok murni pada penyelesaian akhir. Pada titik ini, semua orang terkejut. Bahkan lelaki tua berjubah abu-abu, yang mengikuti Dao Child Sengtian, tidak terkecuali. Tidak tersentuh oleh semua tahu adalah masalah yang sangat menakutkan bagi semua kultivator.
Bertemu lawan seperti itu benar-benar seperti menemui kematian. Li Xuangyan juga tergerak oleh kemajuannya. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti bagaimana surga menentang fisik abadi yang diajarkan Li Qiye padanya. Bahkan jika ada hukum jasa Void Imperfection fisik di dunia ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan immortal fisik tertinggi dari Li Qiye. Ini adalah fisik abadi nomor 1. Xuangyan, seranganmu terlalu lemah. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, di masa depan, kamu perlu mempelajari beberapa teknik membunuh. Satu pedang seharusnya cukup untuk membunuh Dao Child Sengtian. Sayangnya, Li Xuangyan tidak berbakat dalam seni membunuh. Dia telah menghabiskan lebih banyak waktu tenggelam dalam seni formasi, tetapi dia juga tidak memiliki formasi pembunuhan yang cocok. Pada saat ini, ekspresi Dao Child Sengtian sangat jelek. Dia telah menjadi Royal Noble belum lama ini. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri dan percaya bahwa dia bisa menjadi orang nomor 1 di Grand Middle Territory. Dia tidak menyangka akan kalah di tangan Li Xuangyan. Fisik Raja Kristal Giok, itu benar-benar hebat. Dao Child Sengtian dengan dingin berkata, Dewi Li, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dianggap sebagai teknik pembunuhan besar. Ledakan. Setelah ledakan keras, pemandangan liar muncul di belakangnya. Pada saat ini, dengan niat membunuh yang ganas dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, Dao Child Sengtian seperti binatang buas yang hidup kembali. Semua keberadaan dalam jarak 100.000 mil menggigil. Roda kehidupannya muncul dan harta karun panjang umurnya mulai menyalurkan semua energi darahnya. Aura Royal Noble-nya juga muncul, seolah-olah dia adalah raja dari semua Royal Nobles. Hati-hati, ada senjata ganas yang tersembunyi di tubuhnya. Merasakan kehadiran binatang buas kuno, Gu Tizhou khawatir. Dia melangkah maju dan mengingatkan Li Xuangyan. Tetua Gu, jika kamu ingin bertarung, aku akan menghiburmu. Pada saat ini, pria tua berjubah abu-abu, yang bersama Dao Child Sengtian, keluar. Orang tua ini memancarkan kehadiran yang kuat. Dengan momentum yang samar, dia seperti makhluk tercerahkan yang menumbuhkan sayap menjadi abadi. Yang lain merasa seolah-olah mereka sedang melihat ke langit dan harus mengangkat kepala mereka untuk melihat. Penasihat Kekaisaran Situ, melihat orang ini, ekspresi Gu Tizhou sangat berubah dan matanya menjadi serius. Tercerahkan menjadi Situ, penasihat Kekaisaran Kerajaan Permata Surgawi, makhluk tercerahkan. Ah, melihat wajah lelaki tua berjubah abu-abu ini, banyak orang sangat mengubah ekspresi mereka, termasuk para ahli dari Sekte Awan Valet dan Danau Naga Terbang. Makhluk tercerahkan berada di atas Royal Nobles. Jika bangsawan kerajaan memerintah atas manusia, maka makhluk tercerahkan menekan bangsawan kerajaan. Seperti bintang-bintang di langit, mereka dipuja oleh semua orang. Menjadi makhluk tercerahkan selama era Dao sulit sangat menakjubkan. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa meskipun bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan hanyalah satu bagian alam, celah itu seperti langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Melihat situasi hari ini, Royal Nobles tidak lagi cukup. Jika makhluk tercerahkan memasuki punggungan yang dipenuhi kejahatan, maka ini tidak akan menjadi hal yang positif bagi banyak sekte besar. Plus, hanya kultivator di bawah alam Sein kuno yang bisa memasuki punggungan. Jadi ini berarti makhluk tercerahkan adalah yang terkuat. Makhluk yang tercerahkan, jadi apa? Senjata ganas, jadi apa? Tidak bernilai satu koin pun. Li Qiye dengan elegan melambaikan tangannya dan berkata, Tetua Gu, keluarkan item itu dan hancurkan semuanya. Aku berbicara tentang hal-hal besar dengan nona muda. Jangan tunda bisnis aku. Mendengar kata-kata Li Qiye, meskipun Gu Tizhou ragu-ragu sejenak, dia masih mengeluarkan lukisan leluhurnya. Saat potret itu keluar, aura kaisar muncul. Lukisan leluhur mengalir di atas Gu Tizhou. Pada saat ini, itu mencakup semua makhluk hidup dan menguasai langit. Pada detik ini, bahkan para dewa harus bersujud di depan kekuatannya. Aura kaisar, semua orang ketakutan dan menyebabkan keributan keras. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah tidak bisa membantu tetapi berlutut lurus ke tanah. Aura kaisar, benar, apakah ini harta karun kaisar? Di bawah tekanan aura kaisar, bahkan Virtuous Paragons tidak bisa mencapai puncak. Potret Kaisar Abadi Minren, seorang master sekte dari sekte besar kehilangan warna kulitnya dan bergumam. Potret pribadi yang dilukis oleh Kaisar Abadi sendiri, meskipun ini bukan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Itu dilukis secara pribadi olehnya. Di dalamnya terdapat pemikiran dan upaya tak berujung dari Kaisar Abadi. Jadi aura kaisarnya masih sangat mengejutkan. Kura-kura tua dari Danau Naga Terbang bergumam. Baik Markis dari Sungai Timur dan Nantian Hao tercengang. Melihat fitur abadi tertinggi dari Kaisar Abadi Minren, Markis dari Sungai Timur tampak gelisah. Seseorang hanya bisa memandang Kaisar Abadi. Tetapi yang lebih memalukan bagi klan Jiangzuo adalah bahwa Minren adalah orang yang akhirnya mengalahkan Raja berbudi luhur Jiangzuo dan mengambil kesempatannya untuk membawa kehendak surga. Adapun ekspresi dingin Nantian Hao, klan Nantian mengaku sebagai keturunan Kaisar Abadi Fei Yang. Tapi seperti yang Li Qiye katakan sebelumnya, setelah membawa kehendak surga,
Kaisar Abadi Fei yang tidak pernah kembali ke klan Nantian. Melihat potret Kaisar Abadi yang tak tertandingi, banyak kultivator harus bersujud. Bahkan tuan seperti orang tua dari Sekte Awan Valet menundukkan kepalanya dari kejauhan. Ini adalah tanda penghormatan terhadap Kaisar Abadi tertinggi. Potret Kaisar Abadi. Pada saat ini, makhluk tercerahkan situ, sebagai guru nasional Kerajaan Permata Surgawi, juga mundur selangkah dari keheranan. Untuk harta Kaisar, meskipun tidak seberharga harta kehidupan Kaisar Abadi, harta itu lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan harta karun kehidupan. Itu juga lebih mudah untuk diaktifkan, tidak seperti Life Tracer yang membutuhkan energi darah untuk disalurkan. Meskipun milik Kaisar akan aus banyak yang menjadi tidak berguna setelah satu kali digunakan, tetapi setelah diaktifkan, bahkan Virtuous Paragon akan berada dalam masalah. Pada saat ini, Enlightened Being situ, Dao Child Sengtian, dan banyak ekspresi Royal Nobles menjadi jelek dan harus mundur ke belakang. Adapun penonton, mereka bahkan tidak berani mendekat. Semua orang akan dihancurkan begitu kepemilikan Kaisar diaktifkan. Suasana ini menyebabkan banyak orang terengah-engah. Siapa yang berani gegabah di bawah kehadiran aura Kaisar? Ini adalah kekuatan rahasia dari garis keturunan Kaisar Abadi dan alasan mengapa orang selalu berhati-hati terhadap mereka. Ini juga mengapa garis keturunan ini dapat bertahan selama jutaan tahun tanpa menghilang. Menggunakan milik Kaisar untuk menggertak orang lain. Keterampilan macam apa ini? Jika Sekte Kuno Dupa Pembersih kamu mampu, maka gunakan kekuatan kamu sendiri untuk melawan kami sebagai gantinya. Dao Child Sengtian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Li Qiye memelototinya dan menjawab. Aku suka menggunakan harta Kaisar untuk menggertak orang lain. Kamu punya masalah. Jika kamu memiliki masalah, maka datang dan gigit aku. Jika Sekte Dewa Surgawi kamu begitu hebat, maka temukan sesuatu untuk menghentikan aura Kaisar. Jika kamu bisa menghentikan aura Kaisar aku, maka itu akan disebut keterampilan. Jika kamu tidak dapat melakukannya, maka panggil leluhur kamu dan perhatikan apakah aku akan memusnahkannya atau dia akan memusnahkan aku. Tentu saja, pada saat ini, Li Qiye berharap leluhur Sekte Dewa Surgawi akan muncul karena tepat di luar Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Dia memiliki terlalu banyak metode untuk digunakan untuk membunuh. Dao Child Sengtian memuntahkan darah karena marah dan berharap dia bisa mencekik Li Qiye sampai mati. Tetapi di bawah kehadiran aura Kaisar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, di mata Sengtian Dao, Li Qiye bahkan lebih menjijikkan daripada kecoa rendahan yang bertindak arogan. Tetua Gu, keramahan membuat seseorang makmur. Keramahan membuat seseorang makmur. Ekspresi Enlightened Being situ tidak lebih baik, tapi dia tidak punya pilihan selain tersenyum sambil berkata. Semua orang hanya mencoba untuk hidup berdampingan di dunia ini. Jika seseorang tidak dapat melihat orang lain saat melihat ke bawah, dia hanya perlu melihat ke atas. Setiap orang harus mundur selangkah dan memperhatikan langit yang tinggi dan lautan yang luas. Mengapa perlu membicarakan tentang membunuh satu sama lain? 1. Idiom kedua harus sederhana. Ungkapan pertama lebih sulit, itu berarti bahwa orang-orang hidup berdekatan dan akan selalu melihat satu sama lain, hanya dengan melihat-lihat, jadi mereka harus rukun. Meskipun situ yang tercerahkan adalah yang terkuat di sini, dia harus menerima kekalahan di bawah kekuatan aura Kaisar. Semuanya adalah asap dan awan yang tidak penting di bawah tekanan aura Kaisar. Keramahan membuat seseorang makmur. Li Qiye tertawa dan berkata, aku tidak pernah bertindak secara damai untuk kemakmuran aku sebelumnya, siapapun yang menghentikan aku harus mati. Jadi bagaimana jika kita tinggal di wilayah yang sama? Sekte Dewa Surgawi atau Kerajaan Permata Surgawi. Jika keduanya mencoba menghentikan Grand Dao dari Sekte Kuno Dupa Pembersih, maka aku akan membantai keduanya. Kata-kata Li Qiye membuat banyak orang kehilangan warna saat mereka saling melirik. Ini jelas memprovokasi Sekte Dewa Surgawi. Akankah Sekte Dewa Surgawi dapat menelan rasa tidak hormat ini? Kamu, makhluk tercerahkan situ memelototi Li Qiye. Sebagai makhluk tercerahkan dan guru nasional Kerajaan Permata Surgawi, dia selalu berada dalam posisi yang kuat. Tetapi hari ini, bocah kecil ini, pada usia 15 tahun, memandang rendah dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jadi, tidak meyakinkan. Jika kamu tidak yakin, maka datang dan gigit aku. Li Qiye duduk dengan benar di punggung siput dan dengan tenang berkata. Jika semua orang telah mengungkapkan wajah mereka, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Aku akan menghadapi kalian semua. Tidak hanya menjadi situ yang tercerahkan. Bahkan Marquis of Valet Mountain dan Marquis of Primordial Origins pun kagum. Kecil ini tidak bercanda. Dia sebenarnya serius. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah menggoda iblis kecil. Bocah ini pada dasarnya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa luas bumi. Sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Permata Surgawi hanyalah nama baginya. Dia bahkan tidak peduli tentang bagaimana tindakannya akan membawa bencana bagi Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Tidak akan menjadi masalah jika kecil ini hanya sombong.
Tetapi yang terkutuk adalah bahwa bocah arogan ini dapat memerintahkan orang yang memegang milik kaisar. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Namun, pada saat ini, ada perubahan mendadak. Pintu batu tiba-tiba terbuka, memancarkan banyak cahaya. Lapisan cahaya saling terkait dan berubah menjadi mantra magis tak berujung untuk membentuk portal. Mengapa Evil Infested Ridge dibuka sebelum tanggal? Pintu batu yang tiba-tiba terbuka menyebabkan ekspresi Likia menjadi serius. Ketika dia mengubur dirinya di bawah tanah, dia telah mencoba berkomunikasi dengan bumi dan yayasan kaisar untuk memeriksa keberadaan surga yang menentang sekte kuno dupa pembersihan. Meskipun dia tidak dapat menemukan jawaban yang dia cari, dia dapat menghitung tanggal pembukaan Evil Infested Ridge. Namun, punggungan itu terbuka sebelum waktu ramalannya, dan mengetahui asalnya, Likia tahu bahwa ini bukan pertanda baik. Punggungan Evil Infested telah dibuka. Evil Infested Ridge telah dibuka. Seseorang berteriak keras. Pada saat ini, para penonton mendapatkan kembali akalnya dan bergegas masuk. Kita akan pergi. Karakter besar sekte besar membawa murid-murid mereka ke dalam. Tiba-tiba, mereka menghilang di dalam Evil Infested Ridge. Kami juga akan pergi. Orang lain dengan cepat bergegas ke monolit batu. Percepat. Dalam waktu singkat, punggungan menjadi kacau. Banyak orang saling mendorong untuk masuk ke dalam. Awalnya, orang membutuhkan kualifikasi sebelum masuk, namun, karena Marquis of Suppressive Might terluka parah hingga dia tidak bisa berdiri dan anggota kerajaan permata surgawi lainnya ditekan oleh aura kaisar dan takut menyinggung Likie, mereka hanya bisa menonton sekte kecil dan lemah, karakter bergegas ke dalam. Mereka benar-benar ragu untuk memprovokasi Likie karena dia bisa membunuh semua bangsawan kerajaan dari kerajaan permata surgawi, dan itu akan menjadi kerugian besar. Pada saat ini, Gutisou melirik Likie. Likie mengamati pintu batu dan akhirnya berkata, "Pergi, kita akan masuk." Pembukaan awal Evil Infested Ridge membuat Likie bingung. Dia tidak lagi peduli dengan Sengtian Dao atau situ yang tercerahkan. "Nona muda, apakah kamu tertarik untuk pergi bersama kami?" Sebelum pergi, Likie menatap Chen Baojiao dan bertanya, "Kita harus tahu bahwa Chen Baojiao adalah tunangan dari Dao Child Sengtian." Pada saat ini, Likie sedang menggoda tunangannya di depan semua orang, jadi Dao Child Sengtian sangat marah. "Pria kecil, siapa bilang kami ingin pergi denganmu?" Chen Baojiao memelototinya. Dan kemudian dia masuk ke dalam sebelum Likie. Pelayan tuanya dengan cepat mengikuti dengan kereta kudanya. Kelompok Likie segera pergi ke pintu batu dan diangkut ke Evil Infested Ridge. Setelah Dewa Kesengsaraan ini masuk, Marquis of Violet Mountain dan situ yang tercerahkan menghela napas lega. Pada saat ini, mereka hanya ingin mengutuk kecil Likie 1000 kali. Kecil ini adalah Raja Iblis kecil alami. Dao Child Sengtian menggertakkan giginya dan niat membunuhnya yang terlihat menembus udara. Pertama, kita perlu mundur selangkah dan meminta Yang Mulia untuk harta kehidupan Kaisar Abadi. Kemudian, sekte kuno dupa pembersihan juga tidak akan sembarangan menyakiti kita. Makhluk tercerahkan situ menghibur Dao Child Sengtian dan berkata, "Kita bisa membiarkan kecil itu menikmati momen kecilnya. Kita harus berurusan dengan Evil Infested Ridge terlebih dahulu." Hari itu ketika Marquis of Violet Mountain tidak bisa menghentikan sekte kuno dupa pembersihan untuk membunuh Dong Senglong, bahkan dengan keputusan kekaisaran, dan wasiat Raja Fana dihancurkan, Raja Fana pergi mencari leluhurnya dengan marah. Ada alasan yang tidak diketahui yang menyebabkan leluhur sekte Dewa Surgawi tidak meninggalkan gunungnya. Ini membuat Raja Fana dari kerajaan permata surgawi berubah pikiran dan meminta harta karun kehidupan Kaisar Abadi sebagai gantinya. Meskipun kerajaan permata surgawi memiliki banyak bangsawan kerajaan, ahli sebanyak pohon di hutan, dan Raja Fananya adalah Raja Fana tertinggi, mereka masih waspada terhadap harta benda yang mengandung aura Kaisar Abadi. Makhluk yang tercerahkan, orang suci kuno, atau bahkan Raja Surgawi tanpa kepemilikan seorang kaisar tidak serta-merta dapat menghentikan aura kepemilikan seorang kaisar. Sengtian Dao melepaskan kecemerlangan yang keterlaluan dan menakjubkan saat dia dengan dingin berkata, "Sekte kuno dupa pembersihan, suatu hari, aku secara pribadi akan memusnahkannya. Tanpa membunuh hewan kecil ini dengan tanganku sendiri, aku tidak bisa melepaskan kebencian di hatiku ini." Bukan hanya Sengtian Dao yang menjadi gila karena marah, bahkan situ yang tercerahkan menahannya. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain ketika pihak lain memiliki milik seorang kaisar. Para bangsawan kerajaan lainnya juga tidak ingin terlalu banyak berpikir. Dalam sekejap, mereka semua memasuki Evil Infested Ridge. Setelah memasuki pintu batu, semua orang dipindahkan ke Evil Infested Ridge. Saat mereka masuk ke dalam, kehadiran sunyi kuno menghantam wajah mereka. Di luar punggung bukit adalah wilayah sekte kuno dupa pembersihan. Setelah perubahan besar, gunung-gunung memudar dan sungai-sungai mengering, sekte telah menurun. Namun, setelah datang ke Evil Infested Ridge, semuanya benar-benar berbeda. Gunung-gunung itu hidup dengan sungai-sungai panjang yang hidup dan barisan pegunungan itu mengerikan. Melihat sekilas ke seluruh lingkungan,
Tempat ini tidak berbeda dengan era primitif yang kosong dari semua kehadiran manusia. Di tempat ini, pegunungan bergerigi terjalin naik turun, seperti naga tidur raksasa. Di tempat ini, akarnya seperti naga dan pohon raksasa seperti payung, menutupi seluruh langit. Suara samar harimau dan naga terdengar jauh di dalam bumi. Setiap auman ganas mereka menggerakkan jiwa orang-orang. Seolah-olah tempat ini dijaga oleh binatang buas yang tak terkalahkan. Seolah-olah hutan dipenuhi dengan roh panjang umur yang kejam, menyebabkan orang lain kedinginan yang menakutkan. Semua orang merasakan energi dunia yang kaya di tempat ini. Itu melebihi energi alami dari sekte abadi dan dasar kuno negara. Energi dunia sepadat kabut, hanya garis keturunan kaisar abadi yang bisa dibandingkan. Setelah kelompok pertama, gelombang demi gelombang kultivator masuk ke dalam. Mereka semua emosional dari energi dunia yang kaya di tempat ini. Jika mereka bisa berkultivasi di sini, maka peningkatan mereka akan jauh lebih besar daripada di luar. Punggungan yang dipenuhi kejahatan, menginjakkan kaki ke tempat ini. Bahkan Li Qiye pun harus mendesah pelan. Ada banyak legenda di Grand Middle Territory tentang Evil Infested Ridge. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah area pusat dari sekte kuno dupa pembersihan. Jadi tempat ini tidak hanya dipenuhi dengan energi dunia, tetapi juga memiliki lebih banyak binatang surgawi dan roh umur panjang. Di tempat ini, pepohonan adalah obat roh dan bumi adalah emas. Inilah sebabnya mengapa Kaisar Abadi Minren menggunakan seni tertingginya untuk memotong tempat ini dari seluruh dunia dan menciptakan langit dan bumi sendiri di dalamnya. Ada juga legenda lain bahwa Evil Infested Ridge tidak lahir di tempat ini. Itu milik dunia luar tempat para dewa dulu tinggal. Setelah itu, Kaisar Abadi Minren membawanya kembali ke sekte kuno dupa pembersihan dan membuatnya menjadi milik pribadi mereka. Yang berbeda menyatakan bahwa Evil Infested Ridge adalah tempat yang jahat. Dulu ada iblis tak terkalahkan yang saleh di tempat ini, tetapi mereka dibunuh oleh Kaisar Abadi Minren nanti. Ada terlalu banyak legenda tentang tempat ini. Tidak ada yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan terlalu dalam. Kita seharusnya hanya pergi 1000 mil ke dalam. Hati-hati dengan binatang surgawi dan roh panjang umur. Karakter agung mengingatkan murid-muridnya. Banyak sekte tahu kekuatan mereka sendiri. Meskipun ada banyak harta yang akan membutakan mata, itu sangat berbahaya. Semakin dalam area, semakin kuat binatang surgawi dan roh panjang umur. Mereka bisa mencapai titik di mana mereka bisa dengan mudah membunuh Royal Nobles. Sebenarnya, dalam 30.000 tahun terakhir, jumlah sekte yang telah memasuki Evil Infested Ridge tidak sedikit. Namun, ada begitu banyak Royal Nobles yang mati di tempat ini. Bahkan makhluk tercerahkan berbagi momen terakhir mereka di sini, sehingga belakangan sekte-sekte yang berpengalaman tidak berani mengambil resiko, terutama di lokasi yang dianggap berbahaya. Tidak ada yang tahu seberapa dalam Evil Infested Ridge itu. Ada banyak lokasi yang tidak tersentuh oleh manusia. Li Qiye memberitahu semua orang. Dia memerintahkan Gu Tizhou untuk membuka potret Kaisar Abadi Minren. Siapapun yang masuk ke dalam negeri ini akan langsung merasa seperti sedang diamati oleh binatang buas dari hutan. Namun, saat potret ini dibuka dan memancarkan aura kaisarnya, semua binatang surgawi dan roh panjang umur lari dan tidak berani tinggal di sekitar. Orang harus tahu bahwa bagian dari langit dan bumi ini disegel oleh Immortal Emperor Minren. Tidak ada yang bisa memprovokasi auranya di tempat ini. Duduk di atas siput, sekte kuno dupa pembersihan adalah yang pertama menuju lebih dalam ke Evil Infested Ridge. Garis keturunan Kaisar Abadi benar-benar hebat. Dengan potret di atas, semua binatang surgawi dan roh panjang umur menghindari mereka. Banyak orang iri karena binatang buas itu tidak mendekati sekte kuno dupa pembersihan. Itu hanya potret. Bahkan bukan harta karun kehidupan Kaisar Abadi. Tentu saja, ada beberapa orang dengan kepahitan di hati mereka, seperti Marquis of the Eastern River, Nantian Hao, dan Sang Tiandao. Semakin arogan Li Qiye, semakin tidak nyaman mereka. Mendengar kata-kata ini, Li Qiye berbalik dan menatap semua orang, lalu dia berkata, "Ya, jadi bagaimana jika itu hanya potret? Tidak meyakinkan, datang dan gigit aku kalau begitu." Banyak orang muntah darah karena marah karena provokasi Li Qiye. Terutama Nantian Hao dan Seng Tiandao, yang memiliki keluhan dengannya. Tanganku terasa agak lemah. Kamu benar-benar tidak boleh diam-diam mengikuti di belakang kami. Jika aku tidak berhati-hati saat memegang potret ini, aku mungkin akan membantingnya ke semua orang. Itu akan sangat memalukan. Li Qiye dengan santai berkata sambil menatap kelompok Nantian Hao dan Seng Tiandao. Provokasi yang begitu terang-terangan membuat kelompok Seng Tiandao kehilangan warna mereka. Bahkan Li Xuangyan harus memelototinya sekali. Orang ini sangat arogan. Li Qiye menginginkan hasil ini, karena sekte memaksakan dirinya ke punggung bukit. Sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Permata Surgawi jelas tidak senang. Dia ingin memamerkan potret Kaisar, hanya agar mereka berpikir 2 kali sebelum bertindak. Paling tidak, ini akan memungkinkan para murid sekte untuk dengan tenang mengasah keterampilan mereka di dalam punggungan untuk waktu yang singkat.
Jangan sampai mereka harus mengawasi punggung mereka sepanjang waktu. Bang bang bang. Akhirnya, di bawah sorotan banyak orang, Li Qiye, bersama dengan murid-murid sekte kuno dupa pembersih, menghilang ke kedalaman hutan sambil menunggangi siput. Apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa meskipun siput tampak besar, kecepatannya secepat kilat dan tidak akan kalah dengan harta terbang. Niu Fan membawa semua orang dan, di bawah komando Li Qiye, pergi secepat kilat ke area bahaya Evil Infested Ridge. Bahkan sekte besar biasa tidak akan dengan mudah menembus area ini. Di mana tempat ini? Melihat Li Qiye dengan tujuan yang jelas, Li Xuangyan bingung. Jika Li Qiye tidak begitu mudah, dia akan berpikir bahwa dia telah datang ke sini sebelumnya. Di selatan, Li Qiye menjawab sambil memperhatikan cakrawala yang jauh saat dia duduk di atas siput. Kami telah memasuki area berbahaya. Jika kita terus melangkah lebih jauh, kita akan mencapai tanah tak bertuan. Gu Tishou melihat sekeliling, dan dengan cemas berkata, kami akan bertemu dengan binatang surgawi dan roh panjang umur yang berusia lebih dari 1 juta tahun. Binatang surgawi berumur 1 juta tahun. Mendengar kata-kata ini, murid-murid sekte kuno dupa pembersihan mengambil napas dalam-dalam dan meratap. Aku mendengar bahwa binatang surgawi berusia 1 juta tahun bahkan dapat menelan penguasa surgawi hidup-hidup. Apakah kita tidak akan menuju kematian kita? Kakak, dengan kakak tertua di sini, binatang surgawi berusia 1 juta tahun. Jadi apa? Luo Fenghua, duduk di atas siput, dengan percaya diri berkata. Dengan kakak tertua di sini, kita bisa menghindari semua bahaya. Kata-kata Luo Fenghua membungkam semua orang. Generasi muda secara khusus memuja Li Qiye secara membabi buta. Orang harus tahu bahwa Li Qiye hanya berada di alam akumulasi fisik. Bahkan murid generasi ketiga memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. 1. Saya memeriksa bab sebelumnya. Dia belum berhasil membangun istana kedua. Mungkin ini sebabnya dia masih akumulasi fisik sebelum istana keduanya selesai. Niu Fan terbang dengan kecepatan ekstrim menuju lokasi yang tidak diketahui. Pada kenyataannya, mereka telah melanggar wilayah banyak binatang surgawi dan roh panjang umur. Mungkin monster-monster ini mengawasi mereka secara diam-diam. Tetapi karena mereka memperhatikan potret Minren, mereka tidak berani mendekat. Minren adalah keberadaan yang tak terkalahkan di tempat ini. Setiap makhluk harus menghindarinya dengan cara apapun. Setelah dengan cepat bergegas ke selatan, Niu Fan melambat dan dengan serius berkata, kami telah memasuki wilayah binatang surgawi dan roh umur panjang yang berumur 1 juta tahun. Benar saja, pada saat ini, aura binatang buas seluas laut meresap ke udara. Semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka dicekik, dan itu menyedot esensi mereka dari tubuh mereka. Ini adalah roh panjang umur. Li Xuangyan juga terkejut dan menyiapkan life tracer-nya. Semua dewa, mundur, 2. Arti ganda serupa di sini. Anda dapat menafsirkannya karena dia mampu mengusir para dewa. Tetapi rakyat Kaisar Tiongkok juga disebut sebagai semua dewa, jadi dia juga bisa menekan pelayannya yang lebih lemah. Saat ini, Li Qiye mengambil potret itu dari tangan tetua Gu dan meraung keras. Pada saat ini, aura Kaisar meledak dan mulai berkembang dengan penuh semangat. Setiap rune magis yang terjalin bersama menciptakan kata misterius, tarik, yang melayang di atas kepala Li Qiye. Mantra aura Kaisar tak tertandingi. Kita harus tahu bahwa kata-kata Kaisar abadi terbuat dari batu giok dan emas. Munculnya kata misterius, menari, menyebabkan kehadiran menakutkan segera menghilang seperti air pasang surut. Pada saat ini, bahkan longevity spirits yang berumur 1 juta tahun harus berlari. Tidak peduli berapa usia mereka, di depan kata-kata mendalam dari Immortal Emperor Minren, semua harus bersembunyi. Bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan aura Kaisar leluhur dan mengubahnya menjadi mantra yang mendalam? Melihat penggunaan Li Qiye atas milik Kaisar, belum lagi Gu Tishou, tapi bahkan tubuh Yu pun terkejut. Potret Immortal Emperor Minren selalu berada di dalam Cleansing Incense Ancient Sect. Meskipun kelompok Gu Tishou dapat mengaktifkan aura Kaisar, mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengannya seperti yang baru saja dilakukan Li Qiye. Ini adalah hal yang mustahil. Aura Kaisar, sampai tingkat tertentu, adalah kehendak Kaisar abadi. Ini tidak sama dengan berkomunikasi dengan manusia biasa. Namun, Li Qiye dengan mudah berkomunikasi dengannya. Ini adalah masalah yang luar biasa. Sebenarnya, bagi Li Qiye, ini bukanlah tindakan yang mengejutkan. Dia terlalu akrab dengan filosofi Dao Immortal Emperor Minren. Bagaimana mungkin dia tidak memahami? Aura Kaisar Minren, ditambah lagi, ketika potret itu melihat Su Yonghuang terakhir kali, itu tidak hanya sekadar mengenali Su Yonghuang. Oleh karena itu, bukanlah hal yang sulit bagi Li Qiye untuk berkomunikasi dengan aura Kaisar. Li Qiye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana orang luar bisa mengetahui rahasia internal? Niu Fan berlari di sepanjang jalan, seperti orang gila, ke area tanpa kehadiran manusia dan, karena kekuatan Heavenly Beast dan Longevity Spirits takut akan mantra mendalam Immortal Emperor Minren, tidak satupun dari mereka berani mendekat. Akhirnya,
Mereka tidak pergi terlalu jauh sebelum mencapai tujuan mereka, hanya untuk melihat pohon raksasa yang menutupi langit. Pohon ini sangat besar dan di luar imajinasi manusia. Basisnya menembus cakrawala sementara cabang seperti naga melebar ke segala arah. Pohon raksasa ini seperti payung raksasa yang menutupi pegunungan ribuan mil jauhnya. Pohon raksasa ini mengejutkan semua orang. Hanya satu cabang kecil yang sebesar gunung kecil. Yang lebih menakjubkan lagi adalah orang bisa melihat air terjun di atas pohon. Bagaimana ini masih pohon? Pada ketinggian 1 juta zang, itu menghalangi langit. Untuk semua murid, dan bahkan Bu Tisou, ini adalah pertama kalinya melihat pohon sebesar itu. Ketika semua orang memasuki area yang dinaungi oleh rindangnya pohon, mereka merasa jiwa mereka rileks. Seolah-olah kekhawatiran mereka hilang dan tubuh mereka mengendur dan tidak lagi berat. Sebelumnya, Niu Fen membawa semua orang ke area berbahaya. Meskipun binatang buas itu tidak mendekat, semua orang masih gemetar karena kehadiran mereka yang menakutkan. Namun, pada saat ini, di bawah bayangan kubah pohon, semua orang akhirnya merasa damai, seolah-olah mereka berada di rumah. Tampaknya binatang buas yang kuat tidak berani mendekati radius pohon ini. Ini tidak berbeda dari tempat perlindungan di dalam Evil Infested Ridge. Tidak ada distorsi dari binatang buas atau burung ganas. Memasuki tanah ini, Niu Ren berhenti maju dengan berisik dan diam-diam langsung menuju ke akar pohon. Di sini, pemandangan lebih hening dan memberikan ketenangan bagi para penonton. Itu adalah tempat yang aman. Bahkan rusa muda sedang makan rumput dengan santai sementara bangau putih berjalan-jalan santai di dekat sungai dan dengan anggun mencuci bulu dewa mereka. 1 juta mil yang mengelilingi area ini adalah zona berbahaya dari Evil Infested Ridge. Bagian dalam dan luar lokasi ini benar-benar berbeda. Satu langkah adalah tangga menuju surga sementara yang lain adalah jalan menuju neraka. Dalam sekejap, semua orang berada di bawah akar pohon. Ada rerumputan dan tanaman obat yang bersinar. Dengan burung terbang yang bernyanyi dengan damai. Seolah-olah tidak ada bahaya atau kehadiran perang di tempat ini. Ada tempat seperti itu di Evil Infested Ridge. Dalam waktu singkat, semua orang menjadi linglung. Termasuk Bu Tisou. Kita harus ingat bahwa tidak ada yang berani menginjakkan kaki di dalam area Evil Infested Ridge ini, pelanggaran sama dengan kematian. Namun, di sini, di bagian terdalam, ada tanah suci seperti itu, membuat orang lain tercengang. Bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Li Xuangyan menatap Li Qiye dengan takjub dan bertanya dengan bingung. Li Qiye tertawa dan menjawab, dihitung dengan jariku. Kemudian, dia segera melompat turun dari Niu Fen. Murid terpesona lainnya juga melompat turun dari siput. Kemudian, Niu Fen menggigil dan berubah menjadi orang tua. Ketika semua orang masih linglung, Li Qiye pergi ke depan pohon raksasa yang menutupi pandangan mereka di depan. Apakah kamu tahu formasi pemanggilan? Pada saat ini, Li Qiye bertanya pada Li Xuangyan. Li Xuangyan tidak tahu mengapa dia bertanya, tetapi dia mengangguk dan berkata, ya, tapi, untuk memanggil dari area berbahaya seperti itu, aku tidak memiliki kemampuan. Tingkat keterampilan biasa baik-baik saja, ukir di batang pohon ini. Li Qiye memerintahkan Li Xuangyan. Li Xuangyan tidak mengerti alasannya, tapi dia mengikuti instruksi Li Qiye dan mengukir formasi pemanggilan biasa di pohon pada jarak yang cukup dekat. Li Qiye mengumpulkan semangatnya dan pergi ke samping pohon. Pada saat ini, Li Xuangyan tergerak, dia jarang melihat Li Qiye begitu serius. Li Qiye biasanya bahkan tidak akan menempatkan bangsawan kerajaan atau makhluk tercerahkan ke hadapannya, tapi dia tampak sangat serius pada saat ini. Berdiri di depan pohon dewa, dengan kedua tangan membentuk kata 10. Dia kemudian duduk di tanah dalam pose lotus dan terus berbisik. Tidak ada yang bisa mengerti dia. 1. 10 seperti tanda salib. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Li Qiye. Tetapi melihat ekspresi seriusnya, mereka tidak berani mengganggu. Duduk di tanah dan membentuk kata 10 dengan tangannya. Dia dengan tulus berdoa. Tahun itu, ketika Evil Tipa kembali menyerang, aku membantumu dengan pembantaian sampai dia kabur. Tahun itu, aku menghubungkan cabang kamu kembali. Hari ini, aku membawa rekan-rekan murid aku ke sini, hanya demi pelatihan neraka. Berharap kamu dapat melindungi rekan-rekan murid aku. Li Qiye duduk di tanah dan berdoa dalam hati. Tidak ada yang tahu apa yang didoakan oleh Li Qiye. Setelah beberapa saat, ketika semua orang menahan napas, banyak daun yang tersisa melayang turun dari langit. Setiap daun jatuh ke tangan setiap orang dan setiap orang memiliki satu daun. Adegan ajaib ini menyebabkan semua orang saling menatap. Mereka percaya bahwa Li Qiye sedang berkomunikasi dengan pohon raksasa ini. Li Qiye akhirnya berdiri dan memberitahu semua orang. Semuanya, tumpahkan setetes darah pada daun di telapak tanganmu. Para murid tidak mengabaikan perintah itu. Gu Tisou juga menusukkan satu tetes darahnya ke daun. Daun dengan cepat menyedot tetesan darah kering. Demi keamanan, kamu juga melakukannya. Li Qiye memberitahu Li Xuangyan. Di tengah rasa ingin tahunya, dia dengan cepat menjatuhkan darahnya ke daun. Pada saat ini, ketika semua orang memegang daun di telapak tangan mereka dan dengan rasa ingin tahu menatap Li Qiye, dia berkata,
Hari ini, semua orang di sini untuk berlatih dengan kejam. Kamu semua harus membawa daun ini setiap saat, jangan pernah kehilangan mereka. Ketika kamu berlatih, jangan pernah meninggalkan tanah suci ini lebih dari 500 mil. Dalam radius ini, kapanpun kamu berada dalam bahaya, kamu akan segera dipanggil kembali ke tempat ini. Ini adalah tanah suci yang dilindungi oleh pohon teratai kasia. Tidak ada binatang surgawi dan roh panjang umur yang berani menjelajah ke tempat ini. Di tempat ini, ada banyak pil roh dan tanaman obat dengan logam magis dan dewa. Namun, ingat ini, apapun hartanya, selalu ikuti satu prinsip ini. Jika kamu melihat 3, ambil 1, jika kamu melihat 5, ambil 2. Ini adalah hukum yang terbuat dari baja, dan akan diawasi secara pribadi oleh Tetua Gu. Mereka yang melanggar undang-undang ini akan mendapat hukuman yang berat. Li Qiye dengan sungguh-sungguh memberitahu para murid. Gu Tizhou juga pelindung sekte. Dia mengingat kata-kata Li Qiye karena Li Qiye sangat serius karena suatu alasan. Perlu diingat bahwa di luar kultivasi biasa, kalian semua bisa berburu binatang surgawi dan roh panjang umur dalam radius 500 mil. Mayoritas binatang ini akan berusia sekitar 10.000 sampai 100.000 tahun. Binatang berperingkat lebih tinggi tidak akan berani mendekat. Namun, kamu benar-benar tidak dapat meninggalkan radius ini, atau kamu akan mencari kematian kamu sendiri. Li Qiye mengingatkan, setiap murid menghafal kata-kata Li Qiye, bahkan di bawah kepemimpinan pelindung Mo, Su Pei, dan Kuda Oli. Mereka tetap tidak akan berani melanggar hukum baja Li Qiye. Setelah mengurus para murid, dia membagi mereka untuk mempersiapkan kemah mereka untuk kehidupan sehari-hari. Li Qiye kemudian mengumpulkan Gu Tizhou, pelindung Mo, Li Xuangyan, Tu Buyu, dan Niu Fen. Dia melihat mereka dan berkata, selama para murid tidak meninggalkan area yang aku tentukan, tidak akan ada bahaya besar dengan pelatihan mereka. Mulai sekarang, Tetua Gu akan memimpin grup. Kamu harus pergi. Gu Tizhou menatap Li Qiye dan secara mengejutkan bertanya. Li Qiye hanya mengangguk dan memberitahu Tu Buyu dan Niu Fen. Kalian berdua juga tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Ketika itu adalah waktu yang tepat. Maju dan ambil tindakan. Kalau tidak, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan berurusan dengan kalian berdua. Karena kamu telah memerintahkan, adik kecil ini tidak akan berani untuk tidak patuh. Tu Buyu berkata dengan ramah sambil tersenyum. Aku masih ingin mengikuti yang nobel. Tentu saja Niu Ren bersedia pergi bersama Li Qiye. Tidak dibutuhkan. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, selain hanya melindungi para murid, aku juga memiliki hal lain untuk kamu lakukan. Aku akan meminta Putri Li untuk pergi bersamamu. Gu Tizhou sangat mengkhawatirkan Li Qiye karena kultivasinya masih sangat dangkal. Jika ada Royal Noble yang kuat, seperti Li Xuangyan, bersamanya, dia akan lebih nyaman. Aku hanya melakukan beberapa hal. Li Qiye menolak. Mendengar ini, Li Xuangyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Li Qiye tidak ingin ada yang mengikutinya. Setelah mengurus semua orang, mereka semua pergi. Li Qiye secara khusus memanggil Niu Fen dan berkata, hari ini, aku akan memberikanmu solusi ketujuh. Solusi ketujuh. Mendengar ini, Niu Fen sangat gembira dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Meskipun dia memiliki 6 solusi, dia tidak dapat memahami 7 solusi. Li Qiye perlahan berbicara, selama kamu mengerahkan segenap hati kamu, suatu hari, aku akan memberikan seluruh 18 solusi kepada kamu. Kamu mungkin sudah mengerti bahwa selama kamu bekerja paling keras, suatu hari nanti, kamu bisa menjadi dewa bencana kedua. Yo, kamu telah melihat leluhur kami. Mendengar kata-kata Li Qiye, Niu Fen menjadi terkejut dan pandangannya menjadi kabur. Dia menatap Li Qiye dengan penuh keheranan dan ingat bahwa hanya ada satu keberadaan di dunia ini yang memahami 18 solusi dari rasnya. Karena Li Qiye memahami 18 solusi sepenuhnya, ini menyiratkan bahwa dia telah melihat keberadaan dalam legenda. Ini tidak penting, Li Qiye berkata, selama kamu memberikan layanan terbaikmu, maka suatu hari, kamu akan menjadi dewa. Selama itu adalah perintah dari bangsawan muda, Niu Fen pasti akan melewati air dan menginjak api. Niu Fen berlutut dan melakukan upacara. Li Qiye mengangguk dan berkata, sekarang dengarkan baik-baik, aku tidak ingin mengatakannya lagi. Jangan buang gengsi sukumu. Niu Fen mengumpulkan semangatnya dan dengan hati-hati mendengarkan setiap kata-kata Li Qiye. Setelah menyampaikan solusi ketujuh, Li Qiye bersiap untuk pergi. Dia tidak ingin lama-lama di sini. Namun, dengan kultivasi Li Qiye saat ini, Gu Tizhou masih khawatir. Pada saat keberangkatan, Gu Tizhou menyerahkan potret Kaisar Abadi kepada Li Qiye dan secara resmi berkata, bawa barang ini bersamamu. Itu akan melindungimu. Dari sudut pandang Gu Tizhou, Li Qiye terlalu penting bagi sekte kuno dupa pembersihan. Jika sesuatu terjadi padanya, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte dan bukan sesuatu yang bisa mereka tahan. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetua Gu, aku bukan vas bunga untuk menghias interior. Hujan dan angin adalah kejadian biasa bagi seorang kultivator. Ditambah lagi,
Karena aku berani pergi sendiri, aku memiliki kepercayaan diri. Menurut pendapat aku, Sekte Dewa Surgawi belum menyerah, kamu harus tetap berhati-hati. Dengan potret ini, setidaknya, kamu masih bisa membantai mereka sekali atau dua kali. Li Qiye selesai berbicara dan mengembalikan potret itu kepada Gu Tizhou. Melihat tekad Li Qiye, Gu Tizhou diam-diam menerima potret itu dan mengingatkannya untuk terakhir kalinya. Hati-hati, dan cepat kembali. Tenanglah, tetua, kali ini, aku akan melatih kultivasi aku dengan kejam. Pendek akan menjadi 3 bulan, panjang akan menjadi 1 tahun. Kata Li Qiye, kemudian Li Xuangyan, Gu Tizhou, dan Niu Fan, satu persatu, datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Bahkan Tu Buyu yang pendiam juga datang. Adapun Nan Huairen, antek Li Qiye yang memproklamirkan diri, dia tidak datang karena dia tahu Li Qiye tidak akan membawanya. Li Qiye menatap Tu Buyu yang tenang dan berkata, kamu ingin mengikuti jalan patriark. Terus terang, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kamu sudah mulai terlambat. Plus, kamu tidak memiliki keberuntungan dan pelatihan neraka dari patriark. Namun, kamu dapat mengolah God of War manual dan akan menjadi Virtuous Paragon di masa depan. Dan bukan sembarang Virtuous Paragon, tapi satu dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Tidak ada Virtuous Paragons yang bisa bersaing denganmu. The God of War manual adalah hukum jasa kuno yang sangat tak terduga. Itu bisa dianggap sebagai kitab suci. Tahun itu, ketika dia mengajarkan hukum jasa ini kepada Kaisar Abadi Minren, pada akhirnya, dia menjadi Kaisar Abadi yang tak terkalahkan. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak. Mulai sekarang, adik kecil ini akan fokus pada hukum prestasi ini. Tu Buyu membungkuk dan tersenyum. Tu Buyu selalu menyebut dirinya sebagai adik, menyebabkan kelompok Gu Tizhou merasa aneh. Dia bahkan bisa lebih tua dari Gu Tizhou, tapi dia terus menyebut dirinya sebagai adik kecil di depan Li Qiye. Hukum umur panjang, jasa takdir, dan bentuk teknik, ini adalah 3 jenis hukum jasa kultivator. Formulir teknik, sebagian besar, mengacu pada metode serangan dan pertahanan Dao murni. Lebih tepatnya, itu adalah teknik yang digunakan dalam pertempuran. Pada kenyataannya, banyak Fate Merit juga memiliki teknik untuk menyerang dan bertahan, tetapi tidak semua Merit Law menggunakannya untuk membangun fondasi Dao. Ini adalah perbedaan terbesar antara formulir teknik dan nasib merit. Formulir teknik tidak dapat digunakan untuk memperbaiki takdir sejati. Itu hanyalah teknik pertempuran. Akhirnya, Li Qiye mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Gu Tizhou dan meninggalkan tanah suci yang aman ini. Li Qiye pergi dan menuju ke barat. Dia punya tujuan sendiri untuk pergi. Di luar menggunakan waktu ini untuk berkultivasi, dia juga ingin berurusan dengan beberapa urusan pribadi. Li Qiye ingin mengasah kemampuannya sendiri tetapi tidak ingin orang lain berada di sisinya. Pertama, dia tidak ingin orang lain melihat potensi sebenarnya dari fisik abadi penekan neraka. Kedua, dia juga memiliki beberapa kartu tersembunyi yang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Raur, namun, Li Qiye baru saja meninggalkan tanah suci, kurang dari 100 mil jauhnya, sebelum dia bertemu dengan binatang surgawi. Meskipun ini tidak jauh dari pohon teratai kasia, masih ada beberapa binatang surgawi di dekatnya. Tentu saja, binatang surgawi berusia 1 juta tahun tidak akan berani mendekat. Pada saat ini, binatang surgawi ini menghalangi Li Qiye. Itu menyerupai badak, tetapi 3 kali lebih besar dan memiliki tanduk setajam pedang. Itu menghembuskan udara panas yang berapi-api pada suhu yang sangat tinggi. Jika seseorang disemprot olehnya, itu bukan hanya luka biasa. Sebuah pedang badak, melihat binatang surgawi ini menghalangi jalannya, dia dengan santai berkata, hanya binatang surgawi berumur 1000 tahun, namun kamu masih berani keluar. Jadilah cerdas dan minggir, atau aku akan membunuhmu dan mengambil sumsum binatang buas dan tulang daomu. Bung, bung, bung. Namun, badak pedang berusia 1000 tahun menggunakan kakinya yang tebal untuk menggali tanah di belakangnya. Butuh beberapa langkah mundur, bersiap untuk menyerang ke depan. Kamu ingin membandingkan kekuatan tumbukan murni denganku. Melihat bagaimana badak pedang tidak mau mundur, Li Qiye tersenyum dan bergegas ke depan. Bang, setelah memperpanjang jarak, badak pedang menyerang ke depan dengan kecepatan dan kekuatan yang ekstrim. Tanpa ragu, dampak ini bisa menghancurkan puncak kecil. Badak pedang adalah jenis badak yang berat, ditambah kekuatan dan kecepatan impulsifnya yang sangat cepat. Pelanggarannya sangat sederhana dan langsung. Setelah terperangkap di dalam jangkauan serangannya, tanduknya akan menembus tubuh atau menginjak mangsanya menjadi pasta daging. Kekuatan benturan pedang badak memang luar biasa, tapi Li Qiye bahkan lebih menakutkan. Ketika dia menginjak tanah, bumi segera bergetar. Aktivasi sederhananya dari neraka menekan immortal fisik sudah jutaan jin. Bang, akhirnya, Li Qiye dan pedang badak bertabrakan. Tubuh badak pedang segera terbang dengan darahnya menyembur keluar seperti hujan lebat. Di bawah dampak ini, badak pedang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum seluruh tubuhnya hancur. Akhirnya, badak pedang yang berat itu jatuh ke tanah.
Itu tidak lagi bisa bergerak dan tubuhnya dicat merah. Badak pedang berusia 1000 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh seorang kultivator istana sementara, seperti yang bisa dihentikan oleh Li Qiye. Bahkan seorang kultivator umur panjang batin tidak akan bisa. Sayangnya, itu bertemu Li Qiye. Membandingkan tubuh denganku, Li Qiye mendekat dan tersenyum. Dampak seperti itu tidak layak disebutkan kepada Li Qiye. The Hell Suppressing Godly Physique, bahkan bisa menekan neraka itu sendiri. Dewa dan iblis tidak akan bisa menghindarinya. Bayangkan saja, untuk memiliki kualifikasi untuk menjadi salah satu dari 12 Immortal Physique, betapa menakutkannya neraka Suppressing Godly Physique. Meskipun Immortal Physique Li Qiye belum selesai, dia masih mengembangkan fisik abadi tertinggi di dunia ini. Orang hanya bisa membayangkan kekuatannya. Li Qiye membuka tubuh binatang itu dan mengambil sumsum dan tulang binatang itu. Bagi seorang kultivator, meskipun binatang surgawi menakutkan, mereka juga langka dan berharga. Sumsum binatang dapat digunakan untuk memperbaiki pasta fisik, dan tulang dao tidak perlu dikatakan lagi. Tulang dao yang sempurna dapat digunakan untuk membuat harta karun kehidupan, dan harta karun kehidupan ini akan mampu menjaga kekuatan binatang surgawi. Misalnya, tulang dao dari badak pedang. Setelah disempurnakan menjadi harta karun, itu akan memiliki kekuatan pedang badak. Setelah mengumpulkan sumsum binatang dan tulang dao, Li Qiye melanjutkan perjalanannya. Namun, dia tidak bisa pergi jauh sebelum dikelilingi oleh lebih banyak binatang surgawi. Saat dia perlahan semakin jauh ke barat, ada lebih banyak binatang surgawi di dekatnya. Serigala bumi adalah binatang surgawi yang bepergian dalam kelompok, sangat brutal dan agresif. Kecuali jika Raja Serigala terbunuh, mereka akan menjadi lebih haus darah saat pertarungan berlangsung. Suara gemerisik meningkat dan semakin banyak serigala bumi muncul dan mengepung Li Qiye. Binatang surgawi berusia 300 tahun, tidak sebanding dengan energiku. Hal-hal yang tidak berharga, kamu bahkan ingin aku mengambil sumsum binatang buas dan tulang dao kamu. Dikelilingi oleh serigala, Li Qiye masih tenang dan berbicara. Roar, tanggapan terhadap Li Qiye adalah lolongan serigala bumi berusia 500 tahun. Itu segera bergegas dan, dengan gigitan, mengarah ke leher Li Qiye. Serigala-serigala ini lebih dari sekadar kumpulan sederhana. Cakar mereka seperti pedang, taring seperti pedang, dan dengan bulu yang kuat dan tegas, mereka sangat sulit untuk dilukai. Puff, Li Qiye tidak repot-repot meliriknya. Bila ganda tak terlihat miliknya keluar dan setiap ayunan langsung memotong leher serigala bumi. Darah mulai mengalir seperti mata air. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Pedang ini cepat, kejam, dan akurat. Li Qiye telah mengalami jutaan tahun pasang surut. Jenis binatang surgawi dan roh panjang umur apa yang belum dia lihat? Apa kekuatan dan kelemahan binatang buas ini yang tidak dia sadari? Roar, mencium darah segar. Serigala bumi menjadi marah dan sekelompok dari mereka menerkam Li Qiye. Baik, aku akan menggunakan kalian semua untuk melatih kecepatanku. Li Qiye meraung panjang dan istana takdirnya muncul. Kun Peng melompat. Pada saat ini, Li Qiye berubah menjadi bayangan panjang dan bergerak di antara serigala dengan kecepatan yang luar biasa. Transformasi surga dalam 6 varian berubah menjadi kecepatan ekstrim dan terbang bebas di langit. Pada kecepatan maksimum dengan teknik yang paling mendalam, kecepatan ini bisa menjadi secepat Kun Peng asli. Namun, kecepatan tercepat di dunia ini jelas bukan Kun Peng, tetapi salah satu dari 12 Immortal Physique, Soaring Immortal Physique. Kecepatannya telah melampaui bidang kecepatan, tetapi di bawah batasan kecepatan itu sendiri, Kun Peng dapat dianggap nomor satu dengan transformasi surganya. Puff, setiap bila disamakan dengan satu serigala mati, di bawah transformasi surga, gerakan Li Qiye agak misterius, dan para serigala tidak bisa lagi mengikutinya. Namun, saat bau darah merembes ke udara, semakin banyak serigala bumi yang datang. Tiba-tiba, ada ribuan dari mereka,